Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak semuanya. Selamat malam, Pak Teguh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima Malam. kasih sudah hadir tepat waktu. Sekarang udah jam 19.01 Indonesia wilayah Zoom, bagian Zoom. Oke, kita ketemu lagi teman-teman di mata kuliah Bisnis Internasional Ekspor Impor. Kebetulan hari ini Bu Risa sedang berhalangan, jadi digantikan dengan Bapak Teguh Widodo. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah kenal ya sebelumnya, mungkin udah tahu nih artinya Teguh Widodo itu artinya apa. Nanti Pak Teguh mungkin akan menjelaskan nih biasanya nih kalau teman-teman yang baru ketemu sekarang ya. Ya Pak ya. Ya, betul. Oke, baik, teman-teman kalau yang bisa on cam nanti bisa on cam. Eh, Kalau misalkan memang berhalangan on cam ya nggak apa-apa, bisa memang urgent nggak bisa on cam nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman mau tanya nanti silakan bisa on mic seperti biasanya, bisa unmute, jangan dilangsungkan. Pak Teguh ini suka diskusi teman-teman. Baik, ya. Kemudian seperti biasa, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, ada poin keaktifan juga. Nanti kalau teman-teman yang aktif tanya atau mungkin menjawab, ada poin keaktifan. Begitu teman-teman. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Baik, langsung saja Pak Teguh. Saya serahkan Pak Teguh waktu dan tempat. Langsung perkenalan Pak Teguh. Apa artinya Teguh Widodo? Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Hendi. Betul tadi yang disampaikan Mas Hendi. Eh, Selamat malam Bu Fitriani. Ya, jadi apa namanya? Betul ada artinya. Ya, kalau teguh dicari di Google itu kuat, strong, kuat gitu ya. Widodo artinya setelah makan. Jadi kalau disambung Teguh Widodo artinya kuat setelah makan gitu. Cuman kalau Teguh dicari di Google ada artinya memang kuat, strong, tapi kalau kalau apa namanya kuat setelah makan itu di Google gak ada. Jadi Widodo itu artinya itu saya ngarang sendiri ya. Jadi kalau puasa nggak kuat ya Pak ya? Iya, betul. Ini sekarang kuat untuk ngajarnya nggak pas puasa tadi ya. Oke, tak coba tadi itu gak keluar suaranya. Harus share sound ya Mas ya. Klik share sound ya. Iya. Oke, sudah share sound. Tadi itu bisnis internasional. Oke, ini tak coba dulu kedengaran apa enggak? Dengar Pak. Dengar Pak? Oke, kedengaran ya. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Dengar Oh, Dengar, dengar ah, Pak. Mantap. asik, 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 asik. Pak Anom, Pak Anom. Apa kabar Pak Anom? Sudah nyampe nih di rumah nih kayaknya. Belum, Pak. Oh, belum. Siap, 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 siap. Kita mulai. Oke, Pak ini masih di mobil, Pak. ya. Oke, Bapak, hati-hati. Oke, kita mulai. eh Tak kecilin. Nah, nih, dah. Jadi itu nama saya tadi Teguh Widodo, ya. Suka sepedahan. Nah, ini hobinya di kanan ini. Fotografi, kuliner, food vlogger. Nah, kalau sudah jadi food vlogger kayak ini nih, Mbak Melisa ini tadi siap untuk jadi influencer ya. Kemudian traveling, ngobrol bisnis, saya suka banget. Jadi saya kalau lihat di Instagram saya nanti saya pengurus beberapa organisasi ya ngakak bareng wah paling suka itu ya jadi kalau nonton sambil saya paling suka nonton di TV itu ini apa namanya acara lapor Pak. Itu tahu nggak lapor Pak? Tahu Pak. Haji Andre ya Ah, Pak. yes, betul itu kan lucunya smart gitu ya jadi nggak dibuat-buat tapi lucu banget jadi itu saya suka. Itu kayak gitu deh kalau sama teman-teman sering sama Mas Hendi itu
cool banget. Tapi kalau sama saya lihat aja coolnya hilang gitu ya. Ya Mas Hendy ya. Kemudian Iya. Tapi untung Malang ya. lagi cool kok kan ini jadi tetap cool. Dinginan saya Pak. Lah iya. Tapi kalau sama saya, waduh, Mas Hendy ngakak tok ya. Istrinya itu saya kenal suka ngakak itu Mas Hendy. Oke, melukis saya suka. Melukis jadi wajah apa saya suka dari kecil ya, dari kecil maka dari itu saya bisa ngarang bangunan. Ngarang bangunan ini arsitek ya, Adik-adik. Jadi saya S1 saya arsitek, S2 saya manajemen pemasaran, S3 saya manajemen pemasaran. Kenapa ceritanya gitu? Karena pada saat di S2 dulu saya ditawarin dan sebagainya itu masih di BCA. Jadi saya pernah kerja di BCA juga ya. Pernah jadi manajer marketingnya properti di Kota Araya. Maka dari itu apa namanya ngarang bangunan itu arsiteknya dari situ ya. Nonton konser paling suka nih serame-rame sama teman-teman dari Asia kadang sama mahasiswa juga. Terakhir saya nonton Denny Caknan. Ya, keren. Denny Caknan itu di Sudimoro. Wah, hujan-hujan keren. Sebelumnya lagi nonton ND apa yuk? ND apa yuk? NDX. Iya betul NDX. Saya nonton NDX Rawame itu malah hujannya deres banget. Keren, keren, keren. Saya juga Baladewa. Jadi kalau Dewa 19 main dimanapun saya nonton. Gigi main dimanapun saya nonton. Noah main dimanapun saya nonton ya. Apa ya? Padi ya. Terus Kla terakhir itu nonton Kla di apa namanya? NK Cafe di NK Cafe ya nonton di situ keren rame ya loh kok band-band tok Pak kalau vokalis banyak juga sih vokalis ya kayak Judika keren cewek dua yang saya suka jadi Rosa sama Raisa itu dua itu mesti saya nonton. Nah, kemudian jualan sembarang ya silakan nanti bisa WA saya juga penjual properti juga gitu ya. Nah, di IG saya ini silahkan teman-teman atau adik-adik bapak-bapak ya tadi ada Pak Anom ya sungkan aku nyebut adik ya itu bisa akses ini di IG saya Teguh Widodo underscore Dodo ya Teguh itu kan nama pasaran ya tapi kalau ngetek in apa namanya add ini Teguh W masih Teguh W gitu sudah paling atas sendiri wah gaya ya padahal ini nama pasaran tapi kalau masih Teguh W itu sudah paling atas sendiri ya Teguh 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 kan banyak deh. Nah, kemudian Facebook kok ada Teguh Widodo 1 atau Teguh Widodo 2? Saya nggak sempat untuk ganti nama. Teguh Widodo 1 itu isinya 5.000 sudah tutup Facebook. Harus Facebook baru Teguh Widodo 2. Teguh Widodo 2 ini juga sudah 4.990 berapa gitu ya. Nah, akhirnya harus bikin Teguh Widodo 3 nanti ya. Belum sempat bikin apa namanya? eh, page ya jadi page itu bisa anggotanya puluhan ribu. Nah, nanti mungkin nggak satu dua tiga gitu ya. Kemudian kenapa kok TikTok ada Teguh Widodo 2 itu lemparan dari Facebook jadilah Teguh Widodo 2. Saya belum tiga-tiganya ini saya belum serius ya. Eh, Cuma buat fun ngefun aja ya. Jadi enjoy enjoy aja gitu ya. Jadi eh, lucu-lucuan gitu tapi juga mengekspos semua kegiatan di kampus Asia. Nah, di situ eh, untuk TikTok saya biasanya bikin video dari kompilasi beberapa foto, saya taruh di TikTok supaya dapat lagunya. Lagunya kan baru-baru dan yang disenangin atau yang lagi viral lah ya. Setelah jadi tak lempar ke IG, baru tak upload di IG. Jadi itu eh, membuat TikTok saya banyak sebenarnya cuman nyari lagu gitu ya. Oke, ini aja foto-foto saya. Ya. Nggak bisa jalan mas. Oh pakai ini ya. Ah oke. Nah kita Iniesta ah finds Messi. iya tapi bukan ini maksudnya ini kok nggak jalan ya. Oh ini
Nah, ini maksudnya si Cristiano Ronaldo ini kan tes gitu ya, jres gitu ya, tes gitu ya. Kehebatannya ini apakah kebetulan Cristiano Ronaldo ini datang latihan itu sama temennya dia datang duluan. Teman-temannya sudah pulang latihan, dia belum pulang ya. Jadi hebat banget orang ini sehingga dia bisa dapat kayak gini ya. Oke, ini sudah Lionel Messi kita lihat. Giringannya, Iniesta ah, finds Messi. ya betul. Now Suarez. Oh! Typical brave interception that from Puyol. Here's Messi running at the Atletico Madrid defence all the way. And we're only surprised that it didn't finish in the back of the net. Nah, intinya mereka bisa kayak gitu tuh karena apa? Latihan. Ya, latihan yang membuat mereka benar-benar hebat ya. Nah, ini David Beckham. Semua pada tahu David Beckham, pesepak bola ganteng ya, istrinya adalah artis ya. Nah, dia diberi challenge ini. Kita lihat memasukkan bola di 3 tempat. Kita lihat. Apakah bisa? Kita lihat ya. Hey, David, you think you can get that trash can over there? Yeah. Really? How about all 3 of them? It's even easy. What? Okay, here's 2 more. Ditaruh ditaruh seenaknya ya. Come on. No! No freaking way! Oh man, this is not happening. This is not happening. Oh no 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 no! Yes! That's what. Oh! Okay. Ya, itu bisa karena apa? Latihan, latihan, dan latihan. Jadi David Beckham bisa seperti itu karena latihan, latihan, dan latihan. Ya, kalau di sepak bola itu biasanya striker itu yang suka ngegolin di depan pemain depan itu selalu menunggu lemparan dari temennya yang memberi umpan dan dia mencari bolanya nanti menuju kemana. Tapi kalau sama David Beckham, si striker atau penyerang depan itu tinggal menunggu. Karena apa ya? Kayak ini tadi bolanya David Beckham mencari kepala temennya. Keren ya. Jadi ini karena apa? Latihan, latihan, dan latihan. Nah, dikaitkan dengan latihan dan latihan itu kan beberapa kali nih. Berarti di format yang sama, di bentuk yang sama ya. Adik-adik, Bapak Ibu yang pernah naik pesawat ya akan tahu atau mengalami situasi seperti ini. Pada saat pertama kita naik pesawat, di depan kita itu di tempatnya apa namanya tempat untuk nyimpan sesuatu di kursi depan kita, apa ya bahasa bahasa Jawanya selobokan gitu ya. Itu ada tempatnya ini flyer ini yang menceritakan bahwa kalau kita pakai apa namanya alat pelampung jika pesawat harus turun di laut, maka makanya gini A, B, C, D. Nah, ya. Di saat yang sama, pramugari itu berdasarkan yang kita pegang itu juga menunjukkan Bapak Ibu bisa lihat semuanya di depannya Bapak Ibu dilihat. Nah, ini kita peragakan, dia peragakan itu, ya. Diperagakan caranya, niupnya gimana itu ya. Di saat yang bersamaan juga, ini di sini itu di kursi belakang itu biasanya 70% pesawat ya, ada TV-nya. Nah, di TV-nya itu kita bisa pencet untuk bisa lihat
eh, apa namanya cara seperti yang dilakukan pramugari ini. Jadi ada simulasi digital yang memperlihatkan mungkin kartun atau bahkan orang secara langsung dalam bentuk video yang memperlihatkan cara ini satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Ya, ini untuk apa sih? Ini untuk agar kita bisa memahami dengan cepat dengan berbagai metode, ya. Metode secara langsung sama pramugari, metode kita melihat di flyer yang bisa dilihat dalam jarak dekat, atau model kayak gini diulang-ulang di TV yang kita lihat di depan kita. Ya, agar apa? Kita cepat memahami. Ya, sekali lagi kita cepat memahami. Dihubungkan sama tadi latihan, latihan dan latihan, ya. Maka Taufik Hidayat ini kan seniornya pebulu tangkis kita ya, semua mesti tahu ya. Pada saat dia melambungkan shuttlecocknya ini di bibir netting ya, halus sekali. Jadi orang yang di depannya yang musuhnya pun nggak bisa untuk nyemes ini saking halusnya. Ini dia capai 300-400 kali setiap harinya memukul shuttlecock ini di bibir net. Ya. Jadi bukan kebetulan kalau dia bisa melepas shuttlecocknya ini tipis di bibir net. Ya, semua yang saya ceritakan tadi adalah latihan yang dilaksanakan sendiri atau perseorangan. Yang di kanan lebih gila lagi nih. Kenapa? Latihannya tidak satu orang aja, tetapi bahkan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kita lihat ini 10. Untuk apa? Pada saat mobil F1 ini berhenti di pit stop, pada saat itu harus ganti ban, pada saat itu harus isi aftur untuk bahan bakarnya mobil ini, atau bahkan sayapnya di kiri apa di kanan depan ini patah atau itu harus dilakukan pembenahan tidak lebih dari 9 detik. 9 detik ya. Bayangin aja, detik itu kan tik 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 ya gitu ya. 9 detik kan cepat banget ya. Nah, ini kalau tidak pakai latihan, 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 latihan tidak bisa. Ini kalau tidak berbagai metode dicoba untuk bagaimana yang bisa di bawah 9 detik, nggak bisa. Ya, jadi berarti bagaimana? Kesimpulannya bahwa latihan itu sangat-sangat perlu. Nah, oleh karena itu dengan visualisasi tadi itu saya kaitkan dengan ini adik-adik. Bapak Ibu mungkin yang juga belum pernah mempelajari ini. Jadi, jika adik-adik ini setelah mengikuti perkuliahan saya, ya, maka pada saat nanti malam atau besok pagi, silahkan materi yang saya ajarkan hari ini nih diulang. Berarti adik-adik ini sudah mengulang berapa kali? 1 kali, ya, 1 kali ini, ya, oke. Mengulang materi saya. Nah, nanti minggu depan, kalau ketemu saya lagi atau Bu Rektor gitu ya, materi yang hari ini ya, kalau ini dianggap pertemuan pertama ya, maka diulang sebelum ketemu di pertemuan kedua. Ya, berarti diulangnya berapa kali? 2 kali. Ya. Nah, setelah pertemuan kedua itu selesai, maka adik-adik mengulang pertemuan kedua itu 1 kali ditambah pertemuan pertama. Sehingga adik-adik ini mengulang pertemuan pertama 3 kali, pertemuan kedua 1 kali. Itu. Nah, nanti kalau setelah pertemuan ketiga Anda pulang mengulang pertemuan ketiga berapa? 1 kali, pertemuan kedua 3 kali, pertemuan ke satu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali, 1, 3, 5. Ya, di mana masing-masing mengulangi materi itu maksimal 10 menit aja lah, nggak perlu lebih dari 10 menit. Ya, sehingga apa? Pada saat pertemuan 14 Anda tidak sengaja, ya, tidak sengaja ya. Kenapa kan harus diulang-ulang nih? Pertemuan pertama itu udah diulang 27 kali, pertemuan kedua 25 kali, pertemuan ketiga 23 kali, pertemuan selanjutnya itu ya, yang pertemuan ke-14 saja yang 1 kali. Nah, nanti kalau mau ujian diulang lagi, tambah lagi, pertemuan pertama sudah berapa? 29 atau 28 kali. Nah, ini yang disebut belajar tersistem.
Dengan seperti ini Anda tidak hanya belajar mata kuliah ini, tapi mata kuliah yang lainnya juga bisa tersistem seperti ini. Bahkan dengan Anda belajar tersistem ini, Anda masih punya waktu banyak. Bisa untuk bekerja, bisa untuk hobi, bisa untuk janjian sama pacar gitu ya. Bayangkan aja kalau Anda ternyata tidak pakai sistem ini, terus besok ujian gitu, ujiannya Pak Teguh ya. Ternyata Anda harus belajar ya, wajib untuk dapat nilai karena itu ada janji sama orang tua ya, janji sama saya juga dosennya gitu ya. Waduh, besok saya harus belajar ini. Aku belum pernah belajar, pakai sistem kebut semalam SKS ya. Nah, pada saat belajar sistem kebut semalam tiba-tiba pacar itu ngajak nonton bioskop. Gak bisa, Anda akhirnya bilang, aduh aku hari ini nonton apa? Hari ini harus belajar, besok ujian kan kayak gitu. Anda rugi. Mestinya bisa sama pacar ya nonton. Jadi kalau Anda pakai sistem ini, diajak pacar nonton, besok ujian sekarang diajak nonton, berangkat ya. Kalau nggak berangkat, lebih baik memilih belajar seharian. Bisa-bisa pacarnya hilang. Ya toh. Nah ini kalau saya ngajar selalu di awal saya kasih motivasi, nanti di akhir setelah perkuliahan saya kasih motivasi. Nah, sampai di yang saya jelaskan ini, apakah ada yang tidak dimengerti yang ini, terutama yang ini, adik-adik, paham? Aman Halo, Pak Teguh, aman. Paham, 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 Pak. Paham, paham Pak. ya. Paham. Nah, Aman, aman. sip, berarti kita belajar tersistem adalah seperti ini. Oke. Ya, sehingga kita bisa menjadi hebat, hebat kayak Michael Jordan ini. Michael Jordan ini adalah pebasket yang luar biasa, di mana sebelum pertandingan berakhir kurang 1 menit ya, atau apa namanya ya 1 menit gitu ya, kalah setengah bola, dia memain-mainkan bolanya dulu, baru kurang 3 detik baru dia lempar. Dan lemparan 3 detik sebelum berakhirnya pertandingan itu selalu lemparannya masuk. Dari kalah setengah bola dia akhirnya unggul setengah bola juga ya. Kalau bukan Michael Jordan yang tahu kemampuannya selalu bisa masukkan, kalau ternyata dilempar terakhir tidak masuk, maka teman-temannya bisa marah, supporternya di klubnya bisa marah, bahkan netizen pun juga akan menghujani dia dengan kata-kata yang apa namanya kurang bagus. Tapi dia selalu bisa memasukkan di detik-detik terakhir dan 100% tidak pernah gagal. Itu berarti dia hebat, tahu kemampuannya yang dia bisa tunjukkan. Nah, kalau adik-adik itu kayak tadi belajar yang tersistem, maka kapanpun saya uji atau diuji dosen lainnya, adik-adik bisa kayak Michael Jordan pada saat ujian, Anda bisa menjadi hebat untuk menunjukkan kemampuan dari mata kuliah yang Anda pelajari. Apalagi mata kuliah itu dipraktekkan di sebuah apa namanya bisnis atau mungkin di sebuah kantor dalam pekerjaan dan Anda bisa menunjukkan di depan atasan Anda bisa terlihat hebat. Ya, oke, itu motivasinya. Oke, kita belajar ke pengantar bisnis internasional ya gambarannya. Kemarin sudah Bu Rektor membahas banyak. Ini saya berikan tambahan gambaran lagi tentang bisnis internasional ya. Jadi di bisnis internasional dan domestik ini adalah kaitannya dengan beda batasan hukum dan aturan, beda mata uang, beda budaya dan norma sosial, beda sumber daya dan tenaga kerja ya. Batasan hukum dan aturan mungkin nanti akan ada materi tersendiri, tidak tahu di pertemuan berapa ya, yang memperlihatkan bahwa banyak hal harus dikaitkan dengan aturan-aturan yang harus disepakati ya, kesepakatan. Salah satunya mungkin yang dikaitkan dengan ini adalah nantinya akan belajar tentang letter of credit ya. Di letter of credit ini di batasan hukum dan aturannya adalah ada tanggal kapan LC itu berlaku. Jadi kalau sesudah melewati tanggal berlakunya LC, maka LC itu tidak bisa dicairkan, LC itu tidak bisa diuangkan. Nah, itu adalah salah satunya batasan hukum dan aturan. Terkadang eh, apa namanya jenis-jenis barangnya itu juga kadang-kadang masing-masing negara ada juga perbedaan, itu nanti juga ada aturannya. Jadi apa namanya misalkan contoh kelapa
kelapa yang bagus itu gimana terkadang ada perbedaan gitu ya. Kemudian beda mata uang adalah terutama nilai kurs ya. Jadi kalau nilai tukar rupiah ini ditunjukkan bahwa sebuah perusahaan Indonesia mengimpor bahan baku dari Jepang harus membayar dalam yen. Jika nilai tukar rupiah melemah terhadap yen, maka biaya impor meningkat. Ya, jadi karena rupiahnya jadi misalkan 1 yen sama dengan 5.000 ya. Kemudian ternyata melemah berarti kan menjadi 10.000 gitu ya. Bayarnya jadi eh, banyak gitu ya. Itu salah satu contohnya ya. Tapi kalau kita impor suka ya. Jadi kalau kita impor suka ya. Nah, ini kemudian ada lagi budaya dikaitkan dengan norma sosial. Salah satunya adalah McD ini sebagai contohnya. Maka karena habit atau budaya di suatu negara yang kalau dirubah itu cukup sulit, maka McD akhirnya bikin nasi di negara Republik Indonesia, di mana di tempat lain silakan nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Amerika, di Singapura aja ya, Anda cari McD di sana nggak akan ada nasi, ada temui. Padahal di Singapura apa ada nasi? Ada. Malaysia ada nasi? Ada ya. Tapi untuk menu ini adalah di Indonesia ya. Kemudian terkait dengan sumber daya mungkin nanti akan ada pembahasan detail. Jogger itu awalnya adalah bikin kaosnya di NC52 Bandung. Sorry, C52 Bandung, nggak ada N-nya. C52 Bandung ya, dibikinin di sana ya. Tapi karena ternyata dia punya link dan di Vietnam itu lebih murah harga kaosnya, maka dibikin di sana. Bahkan tenaga kerjanya, pajaknya lebih ringan di Vietnam. Maka dari itu, Jogger adalah membikinnya di Vietnam, dikirim balik ke Bali dan adik-adik atau bapak ibu beli di Bali itu adalah made in-nya di Vietnam. Ya, jadi kalau mau beli di Vietnam mungkin jauh lebih murah ya. Sudah ada tulisannya Jogger juga, maksudnya bahasa-bahasa yang lucu-lucu itu ya. Ya, itu sebagian dari perbedaan bisnis internasional dan domestik. Nah, ini tadi kita itu setiap harinya adalah eh, memakai hal-hal yang terkait dengan aktivitas perusahaan luar negeri ya. Di sini McD, di sini Google, di sini Toyota gitu ya. Terus di sini ada apa namanya tekstil atau pakaian yang rata-rata dibuat di Bangladesh ya, di Bangladesh sama di Vietnam. Toyota itu dulunya build up, tapi sekarang ada beberapa yang dibikin di Indonesia. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Nanti juga ada pembahasannya kenapa kok bisa kayak gitu. Jadi suku cadangnya dibikin di sini, tapi pengawasannya dari Jepang. Nah, ini contoh bahwa eh apa menu nasi, bahkan ada nasi uduk ya, ada nasi uduk ya. Ini di McD ya. Tapi kalau di USA tidak tersedia ya. Bahkan tidak tersedia juga bubur untuk breakfast. Di sini ada ya. Ini adalah dikaitkan dengan budaya tadi ya. McD luar biasa masuk Indonesia 1991, mungkin adik-adik sebagian di sini belum lahir ya. Udah masuk di sini. Oh, ada makannya ini ya. Enak ya. Ini kan sudah buka puasa toh. Oh, enak ya. Oke, mengapa perlu belajar internasional? Karena itu adalah pengaruh global dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada tugas kedua itu dikirim melalui Mas Hendy, nanti dikirim kemana gitu ya. Jadi adik-adik itu pakai apa saja yang dikaitkan dengan produk-produk dari luar negeri ini. Bagi pengaruh global dalam kehidupan sehari-hari, banyak produk kita juga berasal dari perusahaan multinasional. Ada Apple, ada Samsung, ada McD, bahkan Oppo dan lain-lainnya itu dari Cina ya. Apa namanya jam saya ini jam yang bisa melihat kalau kita lari dan sebagainya itu juga dari Cina, Realme gitu ya, yang murah ya. Kalau yang bagus juga dari luar negeri pasti ya. Tapi yang murah pun jam yang saya pakai itu 300 ribuan ini ternyata dari Cina gitu ya. Kemudian itu pengaruh global dalam kehidupan sehari. Kemudian peluang karir di perusahaan internasional banyak banget ya, banyak banget. Bahkan bisa mengerjakan dengan sistem remote ya. Jadi kita ngerjakan contohnya
di tetangga saya ini bisa bikin kayak apa namanya eh, Google apa yang ngetik ini ya, ngetik apa ya? Yang buat itu apa? Google apa? Adik-adik Google kalau Doc. ya Google Doc tapi kalau masukin yang kuesioner itu apa namanya? Google Form, Pak. Yes, Betul. Google betul, Form betul, ya. betul. Nah, Google Form tapi dibikin di Malang ya. Ya, bener. Nanti tak kenalkan apa-apa kalau memang berkenan untuk bisa menjadi guest star ya, jadi bintang tamu pas mungkin perkuliahan gitu. Dia bikin di sini tapi untuk perusahaan dan dijual di Amerika ya. Oh, sukses dia. Jadi istilahnya dia remote. Jadi kalau ternyata perusahaan itu butuh, wah ini kok hang, kenapa dia kerjakan di sini? Jadi dia kerjakan di Malang untuk di perusahaan di Amerika, gitu ya. Nah ini. Jadi untuk ya kayak bikin Google Form itu ternyata eh, namanya beda, tapi lebih spesifik untuk perusahaan. Gitu. Dia kerjakan. Kemudian perusahaan sorry kepencet. Persaingan global ya, persaingan global nanti kita akan bahas ternyata ada perusahaan asing yang masuk ke sini ternyata harus bersaing dengan pasar domestik ya. Tetapi ada perusahaan yang di dalam negeri itu justru sukses di luar negeri. Contohnya nanti Aqua salah satunya ya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini adalah kenapa kok perlu mempelajari bisnis internasional ya. Nah, di sini kita melihat bahwa di sini tadi kita baca bahwa perusahaan global, perusahaan lokal harus bersaing dengan perusahaan asing yang masuk ke pasar domestik. Ini contohnya. Jadi perusahaan domestik yang harus bersaing ini ternyata bisa mengalahkan perusahaan asing, yaitu Gojek. Ya, Gojek ini ternyata bisa membuat Uber yang awal-awalnya sama-sama masuk, akhirnya Gojek ini lebih diterima masyarakat karena dengan Gojek itu kita bisa terima pembayaran tunai. Istilahnya kalau adik-adik COD gitu ya. Nah, itu ternyata bisa. Ya, GoFood dan GrabFood ini bahkan kita di Malang belum pernah merasakan Food Panda. Ada yang pernah merasakan Food Panda? Halo? Belum, Pak. Belum tahu. Tapi kalau Uber pernah ya? Ada yang pernah ya di Malang ya? Sempat ada, Pak. Sempat ada toh. Nah, itu luar biasa. Jadi GoFood dan GrabFood itu sebelum Foodpanda masuk di kota-kota yang lain dia sudah menang. Ya, tapi kalau Gojek dan Grab itu ternyata harus menunggu beberapa lama supaya bisa mengalahkan Uber. Nah, ini perusahaan domestik yang bisa mengalahkan perusahaan dari luar negeri. Apa ada yang lainnya? Banyak sebenarnya, ya. Tapi ada banyak yang kalah sama perusahaan dari luar negeri. Ya, oke. Ini adalah kaitan dengan bahwa bisnis itu ternyata bisa kemana-mana, ya, bisa kemana-mana. Nah, kita sambil santai, kita bisa lihat ini. Gak tahu deh, Pak Anom kayaknya sudah pernah lihat deh, Pak Anom. Tapi kalau adik-adik di sini kan belum pernah lihat. Ini saya putarkan sesuatu. Ya, nanti kalau mau tak kirimkan lewat Mas Hendy, full ada Kirain mau videonya. sampai habis Pak lagunya, Pak. Nanti bisa bisa dilihat langsung di apa namanya kirimannya Mas Hendy atau nanti tak kirim dua versi, satunya PDF cuman materinya aja, yang satunya sama videonya. Ah, apa namanya? Ini panjang soalnya videonya. Eh, Secara skill, sebenarnya di Indonesia ini ada yang lebih bagus dari mereka. Namanya JKT48 ya, Jakarta 48 itu ya. Lebih bagus. Apa namanya ritme untuk dance-nya lebih bagus, suaranya lebih lebih bagus juga. Terus tampilan orang-orangnya juga lebih ceria gitu ya. Tetapi JKT48 kalah sama aksesorisnya, semua yang ada di stage, ada di panggung, permainan lasernya, permainan anaknya luar biasa. Ini yang membuat Blackpink secara tim luar biasa dan itu bisa dijual.
Dan itu tidak hanya Blackpink, ternyata dia juga dibantu dengan sinetron-sinetronnya yang luar biasa, yang juga kadang-kadang menampilkan dia. Dan terakhir adalah salah satu personel dari Blackpink ini kan sama Bruno Mars ya, itu bikin APT itu juga semakin sukses, maka Blackpink itu semakin mendunia. Dan mendunia luar biasa. Kenapa? Karena ternyata ini bikin orang yang tadi lampunya nyala semua itu adalah light stick bukan handphone. Dan itu ada harganya adalah 400.000 paling murah untuk beli ini. Ya, jadi cuman pas di konser aja pakai ini ya, light stick. Dikali ya Pak ya. Dikali Izin Pak. berapa? Betul. Dikali berapa? Betul. Nah, ini apa namanya macamnya aja yang kiri sama di kanan ini beda. Kadang satu orang bawa dua, itu 1 jutaan lah ya. Belum lagi tas-tasnya itu, tas-tasnya itu padahal kalau kita punya tas ke pesawat yang kita bawa lebih kuat, lebih bagus. Tasnya ini nggak bagus bagus amat loh. Yang ada tulisannya Blackpink untuk naik pesawat sama naik kereta itu. Tapi karena ada warnanya pink, ada tulisannya Blackpink dan itu adalah logo dari Blackpink, orang beli. Luar biasa. Nah, ada lagi apa? Makanan selain sinetron, orang lihat sinetronnya Korea itu kan suka banget. Eh, di kampus Asia ini saya punya 2 sahabat yang akan selalu nonton, tidak hanya Blackpink ya. Jadi artis Korea di Jakarta main berangkat ke sana, gitu ya. Dan mereka yang ngajarin saya yang dulunya tidak suka makanan Korea menjadi suka ya. Awalnya kan makanan Korea ini kan mentah gitu ya. Tapi ternyata lama-lama saya suka karena ada makanan yang enak di Suhat dekat kampus Asia. Itu namanya Chef Kim. Ya, di Chef Kim ini ternyata makanannya enak. Nah, ini dia ya. Makanannya ini Chef Kim. Kok namanya Chef Kim? Ya, karena si chefnya itu namanya Kim ya. Ownernya ya. Ini yang saya suka ini. Apa telur-telur yang bukan digoreng tapi di apa namanya? Kukus istilahnya di apa namanya? Bukan digoreng lah istilahnya ya. Terus makanan-makanannya ini juga enak. Nah, ini Chef Kim, ini yang baju biru ini anaknya, Sarah Kim namanya. Nah, kalau yang di paling kanan foto ini yang ini di nomor 2 dari kiri atau nomor 3 dari kanan. Ya, saya jadi suka. Dan ini ternyata rame, nggak ada musik ya. Maksudnya nggak ada live musik, ini rame. Jadi orang datang ke situ memang makan, makan, makan. Jadi bukan nongki ya. Jadi ke sana itu tidak ada yang hanya beli minuman, semuanya beli makanan. Ya, nah ini ternyata sampai merasuki seperti itu saya jadi suka ya. Banyak orang ternyata yang suka makanan Korea karena awalnya adalah melihat Blackpink dan lain-lain. Nah itu yang disebut bahwa benar-benar bisnis dari luar negeri itu merasuki warga negara lain di luar negeri yang tidak hanya di Indonesia. Ya, jadi itu adalah sebutan bahwa apa namanya bisnis itu sudah mendunia. Kemudian ada lagi adalah peluang dan tantangan dalam perdagangan global. Ya, jadi globalisasi membuka peluang bisnis dunia, tetapi juga membawa tantangan. Jadi ada perbedaan hukum, ya, ada juga budaya ya. Kayak McD itu tantangannya di Indonesia kok gak laku ya? Setelah dikasih nasi baru laku, contohnya itu ya. Kemudian ada lagi pemerintah dan organisasi internasional itu menciptakan kebijaksanaan kalau yang mendukung enak. Jadi kayak kayak Vietnam itu sangat mendukung. Maka dari itu Jogger sampai bikin kaosnya di sana karena pajaknya nol ya. Terus apa namanya biaya karyawannya atau biaya pekerjanya lebih murah dibandingkan di Indonesia, lebih rendah dari UMR gitu ya. Jadi ini yang membuat lebih sukses untuk mendatangkan devisa bagi negara masing-masing. Kemudian ada lagi adalah peran teknologi dalam bisnis internasional ya. Jadi ada pertumbuhan e-commerce ya, kemudian internet itu ya. Maka akan ada UMKM yang pakai platform seperti Amazon, Alibaba, Tokopedia gitu ya, terus Shopee gitu ya. Jadi ini pembayarannya juga pakai digital ya, QRIS ya. Ada yang bilang QRIS yang benar ternyata QRIS gitu, katanya orang-orang banker ya. Dulu nggak ada bayar
parkir pakai HP nggak ada. Jadi saya bilang waktu ngajar 3-4 tahun yang lalu kali ya, saya ngajar kakak kelas adik-adik itu bahwa nanti kalau kita bayar di supermarket itu sekarang pakai pakai kredit card, debit card, nanti diganti pakai handphone. Masa Pak? Lah iya, di Singapura sudah kok, tinggal belum masuk aja ke Indonesia gitu ya. Setelah ketemu saya, mereka bilang, Pak, bener Pak, sekarang sudah bisa pakai handphone gitu ya. Mereka masih ingat apa yang saya ajarkan itu ternyata betul itu. Nah, sekarang semua pakai handphone ya, pakai QRIS ya, pakai macam-macam yang semuanya serba lebih simpel ya. QRIS saja macam-macam, ada yang kita harus nulis kemudian setelah di print difoto dulu sama apa kasirnya, tapi ada juga yang kita bikin itu terus harus nulis ya. Tapi ada yang lebih lebih canggih adalah kita klik 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 klik, klik, apa namanya seret deteksi langsung angkanya sudah keluar ya. Jadi macam-macam. Semakin canggih ya. Mungkin nanti nggak usah deteksi ya, dideketin aja handphonenya ya kayak kayak ada juga di Singapura kayak gitu. Nah, dikaitkan dengan tadi itu bahwa bisnis ini dalam negeri itu harus bisa bersaing dengan internasional, maka Grab, GoFood ya tadi itu bisa bersaing ya. Ternyata ada juga produk dalam negeri tidak hanya bersaing di dalam negeri, tapi keluar untuk bersaing di luar negeri dan dia mendapatkan marketnya di luar negeri. Ini contohnya adalah Polytron, Kopiko, Paseo, dan Aqua. Aqua ini lucu. Aqua ini apa namanya kalah sama Cleo. Ya, Cleo ini kalau adik-adik tahu di paling kanan bawah ini kan ada Aqua gelas nih. Aqua gelas itu kalau kita beli satu gitu ya, terus kemudian ditusuk, terus kemudian kita minum, kita bisa minum masih sepertiganya gitu ya. Ternyata kita harus berpindah tempat untuk aktivitas itu sudah selesai di tempat itu kita harus pindah. Ini kalau kita pindah sambil jalan, sambil lari itu kan tumpah gitu ya. Akhirnya apa? Aduh, ini nanti tumpah kalau masuk ke dalam, buanglah ke eh, tempat sampah. Tapi Cleo dengan ukuran yang kecil yang di tengah atas ini mengalahkan gelas ini. Ternyata dengan ukuran yang kecil ini kalau Cleo ditutup lagi tutupnya, dibawa sampai ke dalam dan enggak tumpah. Nah, ini salah satu yang mengalahkan Aqua ya. Cleo gelas ini juga mengalahkan Aqua gelas yang juga sudah bagus sebenarnya. Tapi sekarang di hotel-hotel semuanya adalah Cleo gelas. Aqua apakah harus berperang melawan eh, Cleo? Nah, kalau berperang itu nanti enggak tahu di dosen siapa, ada adik-adik akan diajarkan kalau pertempuran sesama sesama produk di segmen market yang sama itu berarti kita melakukan pertempuran di arena Red Ocean, Red Ocean. Sama ya. Berkelahi di tempat yang sama ya. Tapi Aqua ini menghindar. Aduh, aku kemungkinan kalau lawan Cleo harus bisa keluar duit banyak. Saya harus iklan, saya harus meyakinkan orang. Sekarang aja kan dia meyakinkan orang di iklan itu adalah air 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 yang sebenarnya itu dari gunung adalah aqua di iklan-iklannya kayak gitu ya. Tapi kalah sama Le Mineral bahwa air yang bersih sampai ke ujung-ujungnya itu adalah Le Mineral. Jadi perang ini apa namanya iklannya Aqua diperangi sama Le Mineral ya. Nah, Aqua melihat ini Le Mineral sudah nyerang iklan-iklannya di TV, di lapangan diserang oleh Cleo, dia pindah ke luar negeri. Nah, maka dia pasarkan Aqua itu di luar negeri, di mana di luar negeri belum ada yang bikin air minum kemasan. Ya, maka dia menjadi orang yang bisa disebut kalau di negara itu belum satu-satunya. Maka dia disebut bertempur tidak dengan cara Red Ocean. Adik-adik bisa cari nanti di Google. Dia pakai strategi apa? Blue Ocean. Blue Ocean itu artinya dia melakukan sesuatu di situasi yang berbeda, di market yang berbeda atau di market yang sama dengan cara yang berbeda. Ya, jadi dia tidak bertempur head to head. Ya, dia merebut sebagian sesuatu yang belum dilakukan oleh lawannya gitu ya. Intinya adalah Blue Ocean seperti itu. Itu dilakukan oleh Aqua. Maka dari itu dia sukses
ya, dia sukses tadi itu disebut bahwa meskipun awal kemungkinan Aqua dipandang sebelah mata, kini justru menjadi salah satu produk Indonesia yang mendunia, ya. Jadi dia sudah di Australia, Timur Tengah, Afrika, Maladewa, gitu ya. Tirto Utomo itu bahkan disebut sebagai apa ini? Nggak kelihatan nih apa? Se. Disebut sebagai apa tadi? Nah, disebut sebagai pelopor air minum dalam pengembangan untuk region Timur Tengah dan Asia. Ya, kenapa? Berarti yang lainnya belum ada nih. Ya, dia pelopornya. Ya, padahal di sini sudah tidak hanya Aqua, ya. Aqua ini kan kayak kayak produk yang lainnya ya. Kadang nenek saya itu kan pada saat saya pinjam sepeda motornya saudara saya, Nek, saya pinjam sepeda motor buat keluar nih. Ini nih kuncinya. Itu Hondanya di belakang. Tak cariin nggak ada Honda, yang ada Yamaha. Nek, Yamaha yang lah iya, itu Honda Yamaha. Jadi sepeda motor itu dianggap adalah Honda. Ya. Nah, ini ya sama kalau kita ke warung, Bu, kita mau minum. Oh, ini akuanya ditaruh di depan kita padahal itu Ades. Bu, kita minum kasih depan kita padahal itu adalah Cleo. Kenapa? Karena dia Aqua ini memang sebenarnya pelopor di kemasan air di Indonesia, ya. Dia sudah menjadi brand yang luar biasa. Oke. eh Wah, ininya nggak jalan, pakai ini aja. Nah, ini ada lagi Wakai. Nah, mungkin kalau yang biasanya di dunia apa catwalk itu akan tahu ini ya. Ini saya juga punya ya. Jadi ini kayak limited edition gitu deh. Desainnya nggak banyak gitu ya. Dan ini laris banget di Thailand. Ya, orang-orang Thailand suka kayak gini ya. Padahal bikinannya ini di Indonesia sukses banget Wakai ini. Saya kalau pakai ini nggak perlu pakai kaos ya, kaos kaki maksudnya. Nah, ini apa namanya? Fashionable banget gitu ya. Ini ya. Oke, itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan aktivitas bisnis internasional, itu ada ekspor impor, ada investasi internasional, ada lisensi, ada waralaba ya. Nah, ekspor impor. Di sini ada Bu Yasinta ya. Ibu Yasinta monitor. Ada Pak, izin Pak. Ah, Off cam ah, izin Pak. iya gak apa-apa. Bu Yasinta ekspor apa, Bu? Untuk pertama kali saya ekspor itu melon Pak. Melon, Wih, buah melon, wih, ya, ya, ya. petani melon. Tapi itu Mm-mm. lewat perusahaan lain, perusahaan distribusi buah. Kalau yang untuk pengalaman ekspor sendiri, kopi, Oke. lalu vanili pernah juga rempah. Dan Oh, FMCG Pak. oh, ya, ya. Seperti itu. Nah, Ya. ibu, ibu yang kirim punya sendiri itu berarti ada staffingnya juga ya? Ada Pak. Itu nanti ini salah satunya nanti yang kita pelajari. Kebetulan nih ada Bu Yasinta yang juga bergerak di bidang ekspor. Staffing ini adalah yang paling asik ya Bu ya. Jadi kita Nunggu. sudah oh, kita sudah ngepak ngepak itu sudah packagingnya sudah dimasukin produk, dimasukin di sini, terus setelah selesai ditutup maka digembok, gemboknya itu sampai di luar Segel. negeri, Hmm. disegel ya, nggak boleh dibuka ya, pakai lak ya Bu ya, betul ya. Iya Pak. Nah itu nanti ada ceritanya pas bahas itu asik ini. Ini adalah ekspor ya, ini ekspor ya. Jadi eh, apa namanya truk ini dikasih namanya kontainer tempat barangnya ini kontainer. Jadi kalau adik-adik di kelasnya Institut Asia 8 kali 5 itu nanti kita bisa jadikan kontainer itu ya. Itu ada 20 feet, 40 20 feet feet, 40 sama feet. 45 ya Bu ya. Nah, 40 itu ada yang beberapa tipe beda jenis gitu ya Bu ya. Terus kemudian ada lagi pakai pendingin ya Bu ya. Jadi kalau buah tadi itu harus ada pendinginnya ya Bu ya. Ada 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 freezernya gitu. Halo, 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 kedengaran ya? Halo. Kedengaran Pak, jelas Pak. Oh, oke, Dengar, Jelas. oke, Pak. oke.
Oke, oke. Ya, jadi ini asik ini ekspor impor ini. Jadi nanti kita juga belajar ini. Nah, Bu, benarkah saya kebetulan beberapa lama setelah COVID ini tidak bertemu dengan teman eksportir. Sampai sekarang belum ada aplikasi yang bisa menghitung berapa eh, apa namanya dos atau packaging yang kita bisa masukkan ini dengan berbagai posisi di dalam kontainer. Betulkah, Bu? Masih dihitung Mestinya, manual. iya, mestinya. Tapi kalau kalau saya kan eksporter, Pak. Jadi biasanya yang ngitung kayak gitu tuh forwarder tuh, Pak. Nih, betul Kita forwarder. terima bersih. Tapi Gitu, pada Pak. saat negosiasi sama buyer biasanya kan mereka nanya nih berapa dus yang Iya, bisa iya, supaya betul. itu bisa FCL Publikasi, ya betul. bisa Atau bisa LCL. yes kalau full Iya. container load itu berarti nanti barang-barang itu semuanya milik Bu Yasinta semua yang dimasukkan dijual di situ. Tapi kalau ternyata separuh separuh itu jumlahnya berapa itu namanya less container load yang artinya sisanya bisa dipakai oleh perusahaan lain untuk bersama-sama dikirim gitu ya Bu ya. Nah itu Iya. eh, orang yang bisa ngitung kayak gitu gajinya gede cuman buat ngitung itu doang ya Bu ya. Saya punya temen nggak ngapa-ngapain, cuman kalau customer datang ngitung tapi gajinya juga tinggi gitu ya. Ya itu salah satu peluang adik-adik bisa ambil itu ya. Nah itu menarik ini nanti barangkali ada hal-hal yang bisa ditambahin Bu Yasinta. Terima kasih sebelumnya. Jadi banyak hal yang kita nanti akan pelajari dan menarik banget. Tapi memang kebanyakan lebih banyak ke administrasi kita harus nyiapin apa namanya daftar-daftar apa namanya bill of lading, airwheel bill, ya certificate of origin, pro forma invoice, ya packing list dan sebagainya itu memang yang harus dipenuhi. Tapi kalau Ibu Yasinta tadi bilang yang mengurus forwarder, ya enak gitu ya. Tapi kalau kita ngurus sendiri, memang biasanya harus detail sampai eh, barang itu dikirim dari dari kita ke gudang pelabuhan ya atau dari kita ke sampai ke kapal atau ke pesawat ya. Nanti dari kapal atau pesawat sampai di luar negeri apakah turun di pelabuhan atau di bandara atau sampai ke gudang importir sana. Jadi banyak Iya. banyak hal yang kita pelajari di situ. Itu adalah ekspor impor. Menarik, menarik. Nah, salah satunya kita nanti belajar letter of credit di mana letter of credit itu adalah ganti kalau kita melakukan perdagangan dengan pembayaran menggunakan cek dan biliet giro. Jadi kalau di perbankan itu sementara ini memang belum digitalisasi full ya. Jadi ada batasan nilai yang kita belum bisa gunakan pakai handphone. Jadi pembayaran misalkan 500 miliar pakai handphone itu masih belum bisa gitu ya. Tapi bisa pakai cek sama biliet giro. Nah, penggantinya itu karena tempatnya di luar negeri, biliet giro dan cek itu diganti oleh letter of credit ya dengan berbagai macam ketentuan yang mengikuti gitu ya. Nah, itu seperti itu kalau ekspor impor. Menarik ini nanti dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian adalah investasi internasional. Ini bisa investasi secara langsung itu pakai namanya foreign direct investment ya jadi pembelian Cadbury oleh Kraft ya. Jadi perusahaan Kraft ini keju ini juga beli coklat ini secara langsung. Jadi pemasukannya nanti adalah ke Kraft ini ya. Jadi investasi langsung perusahaan itu ke produk yang dia akuisisi gitu ya. Kemudian ada lagi adalah portofolio asing. Nah, kalau portofolio asing ini adalah saham ya. Jadi kita di sini di Malang bisa membeli sahamnya Apple, bisa membeli sahamnya apa namanya Motorola. HP sekarang merek-merek lama muncul lagi ya. Nokia muncul lagi, Motorola muncul lagi. Jadi Nokia bangkit dari tidurnya, dia sekarang bikin T120 apa namanya kameranya bagus sebagus kamera digital ya itu menarik ini kemarin harganya hanya 1 sampai 2 juta
baru datang habis. Gila, Indonesia ini emang katanya tidak baik-baik saja, perekonomiannya lagi turun, tapi handphone Nokia baru turun nggak sampai 5 hari habis. Gila ya. Jadi aneh di Indonesia aneh itu ya. Itu kemudian ada lisensi internasional. Jadi contohnya Walt Disney itu memberikan lisensi kepada perusahaan luar negeri untuk membuat produk dengan karakter Disney. Jadi ada beberapa karakter yang bisa dipakai dengan lisensi dari pemilik lisensi itu ya. Kemudian waralaba kita sudah tahu ada McD, Pizza Hut dan sebenarnya masih banyak lagi sih produk-produk luar negeri yang kita nanti bisa pelajari ya nanti waralaba. Waralaba itu adalah apa namanya eh, hak kepada pihak lain untuk menjamin dengan merek dan sistem operasinya. Jadi McDonald itu operasinya itu dikasih oleh dari Amerika sana ya, di mana di Amerika sana sudah membentuk kantornya di Jakarta ya, nah di Jakarta lah sebagai perwakilannya. Ini ditiru nih, ditiru sama perusahaan-perusahaan lain juga. Kalau banyak yang di Malang, adik-adik ini mungkin tahu ayam nelongso ya. Ayam nelongso ini juga pakai kayak gini. Nelongso ini kayak pakai McD ini jadi nelongso yang lainnya itu juga pakai kayak waralaba tapi nasional ya. Nah, nelongso ini diserang oleh ayam-ayam yang lainnya yang harga di bawahnya maka dia bikin Kak Rus. Ya, dia bikin Kak Rus itu adalah Nelongso tidak mau menurunkan harganya tetapi bikin brand baru namanya Kak Rus untuk memerangi pesaingnya ya. Kak Rus itu juga waralaba tapi nasional ya. Ya ini Pizza Hut McD mungkin ada ceritanya apa namanya kena kena apa namanya Israel ini jadi mau tutup itu adalah KFC ya nanti karena apa kita bisa lihat. Nah, McD. McD ini adalah jaringan yang luar biasa ya. Nah, ini kalau di Indonesia ini data tahun berapa ya? 2022 kayaknya deh. 2022 ini di Indonesia 221 gila di Jepang 2907. Jadi Amerika menguasai Jepang karena ayam ya. Karena ayam padahal makanan-makanan di Jepang kita juga banyak juga ya di Malang ya tapi ternyata McD luar biasa ya di Cina juga luar biasa ya 2700 ya di Indonesia masih sekian tapi sekarang mungkin bertambah ya tapi kalau di Malang tetap sih dari tahun 2000 sebelum COVID sampai sekarang ya tetap tiga ya satu pindah dari Kayu Tangan pindah ke apa namanya ke dekat pintu tol itu ya. Nah ini McD, kemudian ada kontrak manajemen internasional itu ada di JW Marriott. JW Marriott ini di Surabaya ya. Jadi yang mengelola ini ya dari luar negeri yang memiliki secara langsung ya JW Marriott ini. Kalau ke Surabaya terkenalnya ini depannya Rawon Setan ya. Kenapa kok disebut Rawon Setan? Karena dia rawonnya itu baru muncul jam 10 malam ya. Kemudian ada lagi korporasi multinasional ya. Jadi ini yang juga pakai FDI itu MNC ya. Ini bisa mengendalikan operasi di lebih dari satu negara ya. Kemudian ada lagi Ernst Young ya. Ernst Young itu adalah perusahaan konsultan keuangan ya. Kemudian ada juga Lloyd ya, Lloyd of London ya. Ernst Young ini yang terkenal. Jadi kalau perusahaan sudah apa namanya konsultan keuangannya ini, berarti perusahaannya sudah bisa disebut perusahaan bagus ya, perusahaan bagus. Artinya kalau dia memang masuk di bursa saham, dia bisa dianggap blue chip ya, bisa dianggap blue chip karena yang nanganya adalah perusahaan konsultan keuangan dunia gitu ya. Nah, ini multinasional, ini semua ya. Nanti di soal kedua ini tugas kedua ini diminta untuk bikin apa aja sih yang Anda pakai ini ya inilah ya banyak ya. Ada nirlaba. Nirlaba itu adalah kayak Palang Merah Internasional IOC gitu ya ada ya. Ini terkait dengan organisasi, jadi bukan perusahaan ya. Nah, mengapa aktivitas bisnis Anda meningkat? Ya, karena kita harus ini beberapa poin di sini. Salah satu yang paling besar adalah mencari pasar yang baru seperti yang sudah dilakukan Aqua tadi. Ya,
yang sudah dilakukan Aqua. Kemudian kalau ada perubahan politik ya, kemudian ada juga perubahan teknologi ya. Cina itu luar biasa banget Cina. Hebat ya, saya sebut hebat karena apa? Dulu dia copy and paste saja. Jadi kalau ada sebuah produk dia tiru, bikin pakai mereknya dia gitu ya. Tapi ada yang awalnya bukan mereknya dia, jadi Samsung. Kalau adik-adik tahu, itu ada dulu yang namanya Samsung Super Copy. Samsung yang biasanya dijual 12 juta, tiba-tiba kita menemukan di seri yang sama, itu harganya cuma 4 sampai 5 juta. Ya. Nah, waktu kita nyalakan, kemudian kita di pengaturan, disitulah akan keluar bahasa Cinanya yang sebagai bahasa aslinya produk itu, gitu. Jadi bukan kalau Samsung kan Korea, Korea yang sudah ditulis semuanya pakai bahasa Inggris ya. Tapi pada saat Samsung Super Copy punyanya Cina, bahasa Cinanya keluar, gitu ya, huruf-huruf Cinanya keluar. Nah itu hebatnya Cina ya terkait perubahan teknologi. Banyak sekarang pembangunan semuanya kan dari Cina luar biasa. Anda lihat di Instagram, di TikTok, membangun jembatan dengan cara yang gimana gitu ya. Itu luar biasa banget ya. Banyak 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 inovasi teknologi dari Cina ya. Eh, Nah, imperatif strategisnya apa? Itu adalah meningkatkan kompetensi inti ya. Jadi tadi mencari pasar yang baru pasti itu yang paling paling hebat ya. Tapi kalau pertama ini imperatifnya adalah eh, meningkatkan kompetensi inti. Contohnya adalah Samsung mengembangkan teknologi komunikasi global dan memperluas produksi di berbagai negara untuk efisien biaya. Ya, kemudian Singapura Airlines mengembangkan layanannya di 30 negara. Jadi Samsung ini teknologi komunikasinya, maka produksinya juga ada yang diproduksi di Jakarta, ada yang produksi di mana kalau nggak salah di Karawang atau gimana gitu ya. Nah, adik-adik akan melihat bahwa Toyota itu juga seperti itu. Toyota ini beberapa produknya diproduksi di NIP ya, Persat eh, Ngoro Industri Persada ya, P-nya Persada ya kayaknya. Itu di Mojokerto ya. NIP NIP istilahnya NIP NIP ya. Tempatnya di dekatnya penyanyi dangdut yang punya karaoke itu loh siapa? Eh Japanan. Inul, Pak. Nah, ya betul, Inul Daratista. Jadi dari tempatnya Inul itu lurus mentok duk. Kalau ke Mojokerto kita ke kanan ini ngiri. Pabriknya gede-gede di sana. Nah, salah satunya adalah membuat spare partnya Toyota. Di sana. Yaitu ini seperti Samsung ini. Jadi, tapi itu adalah Toyota. Di situ juga bikin yang saya pernah ke sana bikin aluminium ya. Kalau apa namanya? Seperti Toyota itu apa ya SAP atau apa gitu loh ya saya lupa itu memang untuk memproduksi eh, apa namanya spare part dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah memperoleh sumber daya dan pasokan. Jadi perusahaan mencari sumber daya yang tidak tersedia di negara asal seperti bahan baku dan tenaga kerja yang lebih murah. Jadi kayak Jogger tadi itu di Vietnam ini contohnya yang nomor dua ini. Ya, ada lagi nanti contoh dari sebuah pesawat bahwa bagian-bagian pesawatnya itu dibuat di negara-negara yang memang secara apa namanya bahan itu memang dia lebih bagus. Tenaganya juga lebih ahli untuk mengerjakan bahan. Jadi pintunya di mana, sayapnya di mana kayak gitu ya. Nanti ada visualisasinya ya. Ya, ini ketiga ekspansi pasar internasional pasti ini. Jadi kayak Aqua tadi contohnya. Jadi ini Starbucks memasuki pasar Kanada, Amerika Latin ya. Nah, Starbucks ini sampai sekarang di sini aku terus ya. Ya, semua Starbucks di Kota Malang full ya. Yang agak sepi entah kenapa ya di Jalan Borobudur itu aja. Padahal parkirnya paling gede ya, tapi dia tidak seramai Starbucks yang lainnya. Tapi Starbucks yang lainnya ramai di Malang ya. Bersaing dengan baik dengan kompetitor. Jadi mobil Jepang masuk ke pasar Eropa untuk menyaingi produksi lokal. Coca-Cola dengan Pepsi ya. Nanti ada yang kita harus bahas di Coca-Cola dasar. Nah, ini adalah peningkatan manajemen rantai pasokan atau supply engine. Ya, supply engine ini adalah ternyata bahan-bahannya dibuat di negara
Jadi memasarkan di Malaysia gitu ya kayak Unilever, bahan-bahannya di Malaysia kan jadi lebih murah ya toh. Jadi kayak Toyota itu memasarkan di Indonesia dari Jepang, bahan-bahannya dibikin di Indonesia kan jadi lebih murah gitu ya. Kayak Indomaret juga dan sebagainya. Nah, ini contoh ya bahwa ini pesawatnya sayap dibuat dari Jepang ya. Kemudian ini badannya di Jepang ya. Tapi ini apa namanya? Mana nih? Yang di belakang ini dari Korea ya. Nah, ini detailnya ini. Nanti ini tak kirim ya lewat Mas Hendy ya. Nah, ini ada detailnya. Nah, lihat. Jadi ternyata pintu penumpang Prancis ya, rem elektrik Prancis. Tapi pompa bakar UK, Inggris ya. Elektronik Inggris. Badan pesawat bagian tengah atas Itali ya. Serat karbon Jepang. Ya, ini adalah apa? Ini dibikin di masing kemudi Cina. Suku cadang Cina ya. Ini ujung siapa ya? Swedia ada pintu kargo. Jadi ini ahlinya di bidang masing-masing. Ya. Kalau dibikin semuanya ini di Perancis pasti mahal semua. Jadi harganya pasti jauh lebih tinggi daripada dibikin di masing-masing. Ya. Itu kemudian perubahan kebijakan politik ya. Jadi kayak kemarin WTO gitu ya. Contohnya presiden kita ya, yang lama Jokowi itu kan nikel kemarin sempat bertarung ya. Jadi dia memerangi gimana Indonesia itu tidak mengekspor bahan baku mentah nikel, tapi yang diekspor adalah nikel yang sudah dibikin dan itu hasilnya gila-gilaan ya. Harga jual ekspornya jauh lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya ini ya, yang membuat Indonesia sampai diperangi WTO ya. Tapi Jokowi melawan ya dan Jokowi berhasil ya. Nah, ini adalah kebijakan politik ya. Teknologi ini juga kayak tadi itu pesawat menggunakan pasokan global untuk efisiensi logistik gitu ya. Nah, ini ada persaingan Pepsi versus Cola. Ya, oke. Ini kita coba sambil sambil istirahat kali ya. Sambil istirahat kali ya. Kan sampai jam 9 ya. Kita kira-kira istirahat berapa lama ya? Enaknya. 5 menit aja. Boleh, Pak. Yang lainnya gimana? Boleh, Pak. Oke, Boleh, Pak. kalau oke, 5 menitan lah. 5 menit untuk menjawab 3 poin di sini. Nah, silahkan. Nanti siapa yang siap boleh untuk mengemukakan bagaimana poin 3 ini. Oke, 20 12 tambah 5 menit, ya 8 menit deh. Jadi 20 20. Oke, sekarang 20 12 tambah 8 menit menjadi 20 20. Oke, kita break sebentar. Silakan sambil minum-minum, sambil yang lainnya. Halo, sudah adakah yang berani untuk menyampaikan? Siapa nih? Bu Meisumi? Pak Kiki? Halo Pak Kiki, waduh ada Pak Kiki ternyata. Bu Wiji? Halo Bapak, apa kabar Ah, Pak? apa kabar? Ketemu lagi Pak Kiki. Mas Dani? Pak Kiki sudah tak tak puterin yang anu tadi ya, Blackpink dulu ya Pak ya. Iya Pak, mengingat pembelajaran critical thinking Pak. Iya betul. Cuman contohnya di arah yang beda gitu ya. Betul Bapak. Heeh. Oke. Bagaimana ini? Ada yang berani? Pak Kiki mungkin? Bagaimana Coca-Cola menyaingi Pepsi atau Bu Mei, Bu Yasinta, Mas Dani, siapa lagi nih? Mbak Melisa, Bu Erna. Apa kabar Bu Erna? Wah, Bu Sufiani. Halo Iya, Pak. iya. Bu Anti ketemu lagi Bu Halo Anti. Pak Teguh, ketemu lagi Ah, Pak. Ya Keren Pak, apa Pak, breakingnya kabar? diputerin lagi. iya, tak pikir orangnya beda, ternyata sama. Mbak Erna makin senang aja Blackpinknya diputer Pak. Lah iya, tak pikir tadi Pak Anom doang, ternyata
Wah, ini yang lainnya apa ada? Ternyata ada beneran. Kita tidak akan terpisahkan, Pak. Pasti Iya, selalu bareng. lah iya. Tapi banyak yang baru nih. Ya. Ada nama Vanessa, Indonesian Idol dong ini. Pak Timbul. Ya. Ini yang ikut berapa orang nih, Mas Hendy? Ada yang menyampaikan? Nggak ada. Boleh Pak Teguh, saya mau jawab. Ya, boleh. Pak Dani, ayo. Apa kabar? Pak. Oke. Dari saya. Jadi kalau untuk Pepsi menyaingi Coca-Cola itu Pak, memang Coca-Cola itu termasuk perusahaan yang sudah hadir lebih dulu ya Pak, lebih lama sejak Ya. 86 dan mempunyai keunggulan di dalam keunggulan loyalitas merek. Oke. Dan strategi Pepsi itu menyaingi Coca-Cola itu, Pepsi ini masuk baru dibandingkan dengan Coca-Cola, Ya. tapi berusaha untuk menargetkan pasar itu di anak muda dan memposisikan diri itu sebagai merek yang lebih modern dan juga trendy. Dan Oke. juga Pepsi berkolaborasi dengan selebriti yang mungkin sudah ternama seperti Michael Jackson, Yes. Yosi, juga Lionel Messi, dan dalam kampanye pemasarannya. Juga Pepsi itu lebih memberikan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan Coca-Cola. Ya. Dan kalau menurut Anda siapa yang lebih unggul? Kalau dari saya sih Pak, saya lihat tuh memang Coca-Cola itu masih lebih unggul Pak dalam pasar. Ya. Ya, karena memang dengan merek loyal merek yang sudah mendunia. Ya. Dan juga Pepsi juga mampu sih untuk menyaingi di beberapa segmen tertentu seperti inovasi produk dan juga diversifikasi. Oke. Itu sih Pak kalau dari saya Pak. Terus siapa yang unggul dong? Tetap Coca-Cola Pak. Gitu ya. Oke. Mungkin yang lainnya sama-sama diwakili Pak Dani aja. Kita lihat kuncinya. Teong, tong, tong, teng. Nah, jadi bagaimana Coca-Cola menyaingi Pepsi? Ya, udah kita gesernya biar bisa baca. Oke. Bagaimana Coca-Cola menyaingi Pepsi itu betul, sejarahnya lebih panjang disebut Pak Dhani ya. Bahkan sempat apa namanya, Coca-Cola itu bikin produk baru untuk nyaingin Pepsi dengan rasa yang hampir sama, bahkan lebih lebih dari rasa yang punya apa namanya Pepsi, yaitu Coke ya, Coke ya. Jadi di sini nggak ada ya Coke ya. Jadi Coke itu, tapi ternyata orang lebih suka kembali ke rasa yang lama, rasanya Coca-Cola ya. Jadi ini share a Coke dia. Jadi ada Coke itu, dia sempat bikin kayak gitu. Tapi ternyata orang masih lebih suka Coca-Cola ya. Jadi dominasi merek dan warisan sejarah memang lebih panjang Coca-Cola ya. Kemudian kalau dominasi pasar global, Coca-Cola betul lebih dominan di banyak negara dibanding Pepsi, ya, terutama di Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Nah, Coca-Cola memiliki jaringan distribusi yang lebih luas dan kemitraan yang kuat dengan resto cepat saji seperti McD dan lain sebagainya. Ya, bahkan kalau di Indonesia beberapa apa namanya produk lokal juga kerjasama dengan Coca-Cola, gitu ya. Kemudian diversifikasi produk. Coca-Cola tidak hanya mengandalkan produk cola, tapi juga berbagai minuman lain seperti Sprite, Fanta, dan lain sebagainya ya. Kemudian dengan berbagai diversifikasi ini trennya juga menjadi berubah ya. Tetapi memang Fanta dan lain-lain masih orang lebih senang balik ke Coca-Cola. Di sini kelihatan Coca-Colanya. Nah, bagaimana Pepsi menyaingi Coca-Cola?
kita lihat ya, ini ada Coca-Cola menyaingi Pepsi ya. Ini dia fokus pada produk diet dan sehat ya, diet dan sehat ya. Nah, ini produk Coca-Cola Zero Sugar, jadi tidak tidak ada gulanya ya. Eh, Kemudian Coca-Cola Life dengan pemanis alami gitu ya. Orang yang tahu kesehatan itu pasti lari ke sini. Saya di usia-usia saya lebih suka kalau pesen teh tanpa gula gitu ya. Istilahnya teh tawar gitu ya. Nah, ini emang orang yang sudah mengetahui gaya hidup sehat, lifestyle yang ke arah sana lebih memilih ini gitu ya. Kemudian strategi iklan yang emosional dan sponsorship yang besar. Jadi Coca-Cola lebih umur dalam iklan yang minta itu seperti open happiness, taste the feeling ya. Jadi ini adalah kampanye sangat besar ini. Kemudian Coca-Cola juga menjadi sponsor utama acara besar seperti Olimpiade, Piala Dunia gitu ya. Bahkan acara-acara musik ini banyak juga Coca-Cola ya. Kayak saya ini kan apa namanya Baladewa, penyuka Dewa 19. Nah, ini sering juga Dewa 19 disponsori ini. Nah, bagaimana Pepsi menyaingi Coca-Cola? Ini ya Pak Dadi ya. Jadi kebalikannya adalah targetnya anak muda, betul yang disampaikan tadi bahwa dia pakai endorsement tadi itu ya. Jadi apa artis-artis itu betul. Jadi karena targetnya adalah anak muda ya. Kemudian berbeda dengan Coca-Cola yang klasik ya. Jadi inovasi rasa dan sebagainya sampai Coca-Cola mengikuti dengan merubah rasanya menjadi Coke gitu tadi ya. Kemudian ada lagi adalah PepsiCo yang fokus pada minuman. Coca-Cola, Pepsi memiliki bisnis makanan ringan seperti ini. Yang dari makanan-makanan ini yang laris Cheetos ya, Cheetos ya anak-anak. Adik-adik kecil-kecil itu suka yang Cheetos ya dibandingkan yang lain-lainnya. Tapi nggak tahu yang sekarang mungkin yang lainnya juga sih. Kemudian kombinasi minuman, makanan dan minuman Pepsi bisa menguasai pasar retail dan supermarket yang lebih luas ya, karena jaringannya lebih sekarang ke anak-anak muda itu yang lebih besar. Endorsement benar tadi yang disebutkan Pak Dhani adalah menggunakan kampanyenya pakai artis ya, tidak hanya Michael Jackson, Britney Spears, Beyonce dan Jenner, tapi dia juga pakai atlet-atlet olahraga ya kayak Kobe Bryant dan sebagainya gitu ya. Kemudian Pepsi juga fokus di dunia musik dan hiburan ya. Jadi makanya saya tadi sebut Dewa 19 ini di Indonesia ternyata menjangkau band yang sekarang mungkin setelah Noah sementara vakum, nomor satunya adalah Dewa 19. Nah, ini kemudian harga dan promosi agresif ya. Jadi menawarkan kadang-kadang harga yang lebih murah, dia bisa bermain di harga, kemudian juga pakai uji rasa orang lebih ya memang sampai Coca-Cola berubah untuk bikin Coke itu ya karena pada saat ditutup uji rasa buta pakai tutup mata itu orang lebih memilih Pepsi namanya. Ya, ini perkembangan ekspansi ke minuman, energi, dan kesehatan. Ini adalah menyaingi Coca-Cola. Siapa yang lebih unggul? Nah, ternyata seperti ini Pak Dhani. Jadi Coca-Cola lebih dominan dalam skala global dan memiliki branding yang lebih kuat. Tapi Pepsi lebih inovatif dalam rasa dan memiliki portofolio bisnis yang lebih beragam karena menguasai makanan ringan yang tidak dikuasai oleh Coca-Cola. Ya, jadi sampai Coca-Cola bikin Coke ini karena rasa ini yang menjadi kehebatan dari Pepsi. Kemudian Coca-Cola sering lebih unggul dalam penjualan global, tetapi Pepsi lebih kuat di Amerika Serikat dalam beberapa kategori. Jadi di Amerika ini Pepsi kuat banget dibandingkan Coca-Cola. Ya. Pada akhirnya perang antara Coca-Cola ini terus berlangsung nih sampai sekarang dan masing-masing perusahaan memiliki keunggulan di segmen pasar yang berbeda dan dua-duanya masih tetap jalan. Ya, meskipun di sela-sela itu muncul dalam jenis yang lain seperti Aqua, teh botol sosro gitu ya. Itu teh. Jadi teh
berbagai macam teh. Sekarang banyak teh-teh selain sosro. Kalau dulu cuma sosro, air juga dulu cuma Aqua, sekarang muncul banyak banyak merek. Nah ini sementara kalau model yang seperti Coca-Cola dan Pepsi sementara masih dua ini. Jadi dua-duanya punya keunggulan di bidangnya masing-masing. Dan dua-duanya tetap eksis, jadi bukan hanya survive, tapi tetap eksis. Itu ya Pak Dani ya. Nah, ini ada tugas. Ada tugas yang kedua tadi yang saya sampaikan. Adik-adik, Bapak Ibu semuanya itu sekarang itu minimal tulis 10 ya. Boleh tulis 20, boleh tulis 50 sampai 100 boleh. Identifikasi merek di setiap produk yang dibuat oleh perusahaan domestik dan yang dibuat perusahaan asing. Itu yang pertama. Menurut Anda, apakah komponen produk dan sebagainya secara domestik atau dibuat di luar negeri? Jadi ini adalah barang Anda. Jadi bukan punyanya teman. Jadi Pak Anom itu pakai apa? Jamnya apa? Terus handphonenya apa? Pak Dani apa? Pakai kamera apa? Pakai handphone apa? Pakai jam apa? Pakai sepatu merek apa? Gitu ya. Mungkin Pak Dani semuanya mereknya luar negeri gitu ya. Nah, itu ditulis saja, Pak. Ternyata kita nanti akan tahu, wah, ternyata kita setiap hari itu memakai produk luar negeri itu tidak hanya 10, bisa-bisa 90. Waduh, tiap hari ya. Ya, ini tugas kedua. Nanti disampaikan Mas Hendi, dikumpulkan di mana sama dengan tugas yang pertama tadi. Jadi tugasnya dua aja. Dan ini gampang ya. Kalau tadi yang pertama itu juga hanya nulis data-data dan foto, yang ini juga data-data punya kita masing-masing, gampang ya. Tapi dari data yang gampang ini kita jadi tahu bahwa, wih, saya ternyata 99% pakai produk luar negeri. Waduh, ya. Ternyata kayak gitu. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini nanti ada kayak gini nih. Nah, ini minumnya teh botol sosro, produknya ternyata kita juga pakai Coca-Cola, Pepsi, ya kayak gitu ya. Gitu. Silahkan. Ya, ini nanti saya kirim. Nah, kemudian dikaitkan dengan ini jam berapa nih? Jam 23. Waduh, kurang setengah jam. Ya, ini dikaitkan ini adalah budaya. Budaya tadi sudah dicontohkan adalah McD ya. Jadi kalau sudah budaya itu habit di dalam satu negara, kita mau nggak mau memang harus mengikuti itu ya. Jadi di sini misalkan contoh di Jepang apa namanya, di Prancis bersalaman dengan cium pipi dianggap wajar, tapi di negara lain bisa dianggap tidak profesional. Ini contoh gitu ya. Jadi ada beberapa hal terkait dengan kalau kita bertemu dengan klien mungkin kayak gitu, kemudian itu bahasa dan komunikasi ya, kemudian nilai dan keyakinan. Skandinavia menekankan kejujuran dan transparansi ya. Jadi kalau Arab Saudi kepercayaan, kalau sudah nggak percaya satu kali ya sudah ya, dia nggak akan menghubungi lagi kita ya, meskipun kita menjadi lebih baik, dia tetap tidak percaya ya. Kemudian perbedaan dalam norma sosial, contoh memberi hadiah dalam bisnis adalah hal umum di Jepang dan Cina, tetapi di Amerika dianggap sebagai suap. Ini contoh, ini hati-hati banget ya. Jadi ada perbedaan elemen budaya yang kita harus hati-hati. Jadi kartu nama sangat formal di Jepang, diberikannya pakai dua tangan, diterimanya pakai dua tangan. Harus kayak gitu. Jadi nggak bisa satu tangan ngasihkannya. Ya. Struktur organisasi secara hierarki, kalau di Jerman memiliki struktur yang lebih kaku dan formal dibandingkan Brasil yang lebih fleksibel dan mungkin lebih to the point gitu ya. Agama ya itu di negara mayoritas Muslim, restoran cepat saji seperti KFC harus menyediakan sertifikasi ya. Nah ini beberapa terkait elemen budaya yang kalau kita menjual di luar negeri, kita harus menuruti aturan atau habit atau budaya di negara tujuan ya. Jadi bukan dari negara asal, di negara tujuan. Nah, dampak budayanya apa? Ya, jadi banyak hal yang harus menyesuaikan. Jadi kayak McD tadi menyesuaikan dengan nasi dan sebagainya, maka Coca-Cola harus pendekatan pakai iklan yang berbeda di setiap negara. Negosiasinya kalau di Amerika cenderung cepat dan to the point, tapi di Cina kita harus fokus pada membangun hubungan sebelum kesepakatan yang dibuat ya. Jadi tidak to the point gitu ya.
kemudian struktur manajemennya harus bagaimana. Kalau di Amerika CEO, kalau kita buka di sana itu CEO bisa membuat keputusan strategis secara langsung, tapi kalau di Jepang tidak bisa gitu ya. Nah ini contoh. Kemudian kalau adaptasi produk dan layanan, produk harus disesuaikan agar sesuai dengan preferensi budaya. Starbucks menyediakan teh hijau latte di Jepang untuk menyesuaikan dengan budaya minum teh di sana. Jadi di Jepang itu paling utama adalah budaya minum teh ya. Starbucks ada ya. Eh, di Indonesia ada eh, namanya green tea latte. Saya nggak boleh kopi sejak 20 berapa ini sekarang 2025 24 tahun 2001 saya nggak bisa karena kena hipertensi nggak boleh kopi, nggak boleh kambing, nggak boleh macam-macam ya. Maka saya kalau ke Starbucks tetap datang dong ya, tapi saya pesennya green tea latte gitu ya. Ya, Burger King juga seperti itu. Ini adalah dampak budaya ya. Strategi mengatasinya gimana? Ya, ya melakukan riset budaya. Jadi McD itu ah nggak bisa nih ngerubah orang tidak makan nasi karena di Indonesia disebut belum makan kalau belum makan nasi. Nah, ini udah disediainlah nasi. Bahkan ada nasi uduk karena itu adalah nasi kesayangan. Saya pun kalau buka puasa di lalapan pilih nasi uduk gitu ya. Kemudian menggunakan tenaga lokal. Jadi kayak Toyota tadi bikin pabrik di Ngoro Industri Persada itu juga pakai tenaganya orang-orang Mojokerto ya. Kemudian pelatihan interkultural ya karyawan dilatih di manajemennya dia. Kalau Korea gini, kalau Jepang kayak gini, kalau ini gini. Jadi semua dilatih sesuai dengan negara yang menjadi tujuan ekspor ya. Kemudian membangun hubungan dan jaringan. Jadi bagaimana selalu berinteraksi dengan mitra bisnis dari negara lain. Ya. Kemudian perdagangan internasional, investasi internasional ya. Ini ada beberapa teori klasik ya. Ada teori merkantilisme adalah pentingnya surplus ekspor. Jadi kalau ekspornya banyak, itu pasti akan lebih banyak profitnya dibanding kalau impornya sedikit ya. Tapi kalau ekspornya dikit, impornya banyak, bisa-bisa rugi. Nah, contohnya merkantilisme adalah ini. Kalau keunggulan absolut minyak di Arab Saudi absolut ini ya. Jadi makanya dia bisa kaya raya karena tidak ada produk minyak di negara lain dan semuanya butuh minyak itu ya. Apa ada produk lain kayak gitu? Bisa aja. Selain minyak yang ternyata hanya ada di negara gitu. Dia menjadi monopoli, arahnya menjadi monopoli. Itu adalah keunggulan absolut ya. Ini adalah teori klasik ya. Kemudian adalah komparatif, keunggulan komparatif bahwa dia punya spesialisasi dan produksi barang yang biayanya peluang lebih rendah meskipun tidak memiliki keunggulan. Jadi dia tidak punya keunggulan absolut kayak Jogger itu dia punya keunggulan bikin pabrik kata-kata kaosnya gitu ya. Tapi dia bisa bikin di Vietnam dengan harga lebih rendah, otomatis kaos yang dilepasnya itu bisa rendah sebenarnya. Ya. Tapi Jogger itu ternyata brandingnya bagus, dilepasnya agak tinggi, profitnya gede itu. Karena dengan biaya sangat rendah, mestinya dia bisa jual dengan harga rendah, dia harga jual yang agak tinggi. Ya, itu dia. Ya, kalau sudah punya keunggulan komparatif ya. Kemudian komparatif dengan uang, ini nilai tukar uang ya. Jadi kalau kita itu melemah terhadap nilai tukar luar negeri, kita bisa rugi itu contohnya. Jadi tapi kalau kita ternyata bisa menguat, kita bisa untung. Itu adalah komparatif dengan uang. Kalau perdagangan modern gimana? Ini teori siklus hidup produk ya. Jadi teori menjawab bahwa produk memiliki siklus hidup yang mempengaruhi pola perdagangan. Produk baru biasanya diproduksi dan diekspor oleh negara maju. Kemudian produksi berpindah ke negara berkembang seiring dengan matangnya. Jadi kalau produk awalnya itu Jerman misalkan, sudah Toyota deh. Contoh, gak usah yang lainnya. Toyota itu kan diproduksi di Jepang. Build up datang ke Indonesia. Tapi setelah di Indonesia ini ternyata punya pabrik-pabrik yang bisa memproduksi punyanya Toyota ini, maka Toyota itu menjadi lebih rendah. Avanza itu harganya bisa lebih rendah karena diproduksi di Indonesia, gitu ya. Jadi itu siklus produk yang masternya, desainnya itu dibuat di negara lain, dipasarkan di negara lain itu bisa menjadi lebih murah ya. Kemudian teori kesamaan negara ya.
Jadi Jerman dan Perancis saling bertukar mobil karena memiliki pasar yang serupa ya. Keterdekatan juga dengan mereka ya. Indonesia mungkin sama Malaysia kali ya. Jadi ada beberapa produk yang bisa sama, tapi kalau dengan Singapura mungkin agak beda karena eksklusivitas dari produknya Singapura. Tapi kalau sama Malaysia mungkin hampir sama. Contohnya adalah pakaian ya, banyak pakaian yang hampir sama. Nah, kemudian perdagangan baru ya. Eh, jadi kayak menekankan peran skala ekonomi dan diferensiasi produk dalam perdagangan, menurunkan biaya produksi melalui skala ekonomi, sementara diferensiasi produk mungkin mereka bersaing di pasar global. Jadi biaya produksinya sebenarnya lebih rendah, tetapi dia berinovasi, membuat. Jadi kayak sekarang Samsung A yang dulunya itu yang paling rendah ya. Jadi kan tipenya A, terus tipenya S, kemudian Nokia apa namanya yang saya pakai ini apa ya, Nokia kayak notebook gitu ya, Note yang paling tinggi. Sekarang Note itu hilang, diganti S ya. A-nya naik level. Jadi A-nya itu naik dengan teknologi yang lebih bagus ya. Harganya naik ya, tapi sebenarnya biayanya lebih rendah dibandingkan dia hanya bikin S gitu ya. Kalau dulu S gitu ya. Bentar ya. Mas, aku ngajar Mas. Ngajar sih ngajar. Ya. Gitu ya. Jadi ini keunggulan dari Porter gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa keunggulan Jepang unggul dalam industri karena memiliki tenaga kerja terampil itu ya, ini yang bagus ya. Jadi keunggulan kompetitif ini sering dipakai. Nah, ini adalah Taylor Swift. Ini adalah keunggulan kompetitif yang bisa mempermainkan negara ya, mempermainkan konsumen, mempermainkan harga ya. Kita lihat dulu konsernya. Siap? Ya, kita lihat. Siap, Pak. Nah, itu yang nonton gila, banyak banget, nggak ada sekat antar orang itu ya. Itu di Singapura, ya. Di mana Taylor Swift ini sebenarnya diminta untuk tampil di Indonesia, terutama di Thailand yang kepingin banget, ya. Tapi dia bisa mendominasi dengan harga yang tinggi, ya. Dia sudah terkenal, banyak orang yang suka, ya. Nah, tiket yang misalkan ya katakanlah bisa dibeli 5 juta saat tampil di Singapura ini, kita harus beli dengan harga 15 juta gitu. Gila nggak? Ya karena teori ekonomi, dengan tempat yang sedikit banyak permintaan maka dia bisa menaikkan harga. Ya. Kenapa seperti itu? Kita lihat cerita di baliknya itu. Kita lihat ini ya. Orang yang datang ke Singapura untuk nonton Taylor Swift, lu bisa jawab sendiri, orang dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sekitarnya di negara Asia Tenggara. So, ini kemudian menciptakan sebuah pertanyaan. Singapura negara sekecil itu, kok bisa ya dapat 6 slot, dapat 6 hari mengadakan konser Taylor Swift? Penduduk Indonesia 260 juta, itu semualah yang akan datang nonton konser Taylor Swift. Kenapa nggak konsernya di sini aja? Aneh banget. Jangan-jangan ada udang di balik bawang, guys. Kenapa? Karena tentu ya, kalau sebuah peristiwa ekonomi yang besar, udah pasti ada intervensi negara di dalamnya. Jadi gue ketika melihat, kemarin Coldplay nggak konser di Indonesia, cuma 1 hari. Di Singapura dapat hampir 1 minggu. Lu bertanya-tanya nggak? Terus sekarang ada lagi nih, Taylor Swift. Di Indonesia nggak ada dia konser, di Singapura hampir 1 minggu lagi. Lu jadi bertanya-tanya, ini ada apa ya? Padahal yang nonton itu semua orang Indonesia. Pasti ada permainan di belakang layar.
kemungkinan ada intelijen nih yang bergerak. Dan ternyata ketika kita ngobrol dan kita cari-cari, ada sebuah negara di Asia Tenggara yang terkenal dengan dunia pariwisatanya, itu belakangan hari sempat viral di media massa karena dia menyatakan kecewa, marah terhadap Singapura. Ternyata apa guys? Ternyata di belakang layar itu pemerintah di Thailand itu sangat pengen ngundang Taylor Swift. Sangat pengen banget dan mereka mau bikin konser di situ. Tapi ternyata ada tangan-tangan intelijen yang bermain, berusaha menciptakan suasana yang tidak kondusif, lalu dengan kata lain menyogok lah, supaya pemerintahan Thailand, Kementerian Pariwisata di sana, tidak mengeluarkan izin konser Taylor Swift, supaya Taylor Swift tidak usah konser di sana, dan ya mereka siap ngasih duit. Ya nilainya cukup besar lah, mungkin sekitar 3-4 miliar. Tapi kemudian ditolak. Kenapa? Karena Thailand itu punya harga diri, guys. Dia nggak mau serta-merta menguntungkan diri pribadinya, tapi negaranya rugi. Jadi uang sogok itu dia buang. Uang dana intelijen itu. Operasi senyap nih. Terus mereka bilang apa? Gue nggak mau makan suap, gue mau Taylor Swift tetap datang ke negara gue, mereka bikin konser di sini, supaya dunia pariwisata di Thailand bisa hidup. Tapi memang dasar ya, kalah pintar, guys. Apa yang terjadi? Ternyata Taylor Swift nggak jadi datang juga ke Thailand. Ternyata Taylor Swift di belakang layar manajernya sudah makan duit sogok. Nilainya nggak main-main. 46 miliar rupiah. Atau setara 3 juta dolar. Untuk satu hari konser yang diadakan di Singapura. Jadi lu bayangin, ada 6 hari konser di Singapura, per harinya mereka dikasih bonus nih si manajernya. Ini pinter nih menurut gua. Dapat duit 46 miliar rupiah. 46 miliar rupiah per konser. Total ada 6 konser di Singapura. Artinya, manajer Taylor Swift udah terima duit sogok setara 276 miliar rupiah. Wis, ini gede banget nih. Kalau udah begitu mah berat lah ya. Wajar aja lah ya dia nggak mau konser di sana ya. Karena ternyata apa? Ternyata ada udang di balik bakwan. Kenapa negara Singapura berani kasih duit 276 miliar? Ini bukan I.O. ya, ini bukan hasil penjualan tiket ya. No, ini negaranya yang langsung intervensi ngasih duit, tapi dengan syarat khusus. Syaratnya apa? Lu nggak boleh bikin konser di negara lain di Asia Tenggara selain di Singapura. Nah, dari sini lu bisa mulai menilai ya. Oh, ternyata hebat ya badan intelijen ya kalau di negara lain ya. Itu mereka kerja keras, puter otak, pikir gimana caranya memperkaya bangsanya sendiri. Iya, hebat banget. Jujur, menurut gue itu hebat. Kalau perlu ya sampai nyogok pemerintah pariwisata, kementerian-kementerian di Thailand, biar tambah tolol rakyatnya di situ kan. Tapi nggak bisa juga. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia langsung masuk ke manajemennya Taylor Swift dan berhasil dia masuk. Menurut gue ini sangat brilian. Ini agak beda dengan badan intelijen di Kazakhstan. Kenapa? Kalau di sana badan intelijennya kayaknya sibuk ngurusin musuh-musuh politik aja. Kalau badan intelijen di Singapura ini agak beda nih. Ini memang mereka memikirkan kepentingan bangsa dan yang lebih jauh lagi gitu. Dan kalau lu lihat hitung-hitungannya, ternyata cuan. Mereka cukup nyogok 276 miliar supaya Taylor Swift datang ke Singapura. In return, sebagai gantinya, mereka bisa dapat 12 triliun. Pinter nggak? Ini cuannya udah 5 kali lipat lebih, guys. Menurut gue ini sangat brilian ya. Dan sekali lagi, ini kehebatan yang gue bisa kasih jempol untuk Badan Intelijen Singapura karena mereka sangat gesit ya bergerak di era globalisasi ini ya. Orang yang Ya, dengan 240 sekian juta dapat 12 triliun. Gila ya. 5 kalinya. Nah, itulah yang disebut bahwa kalau ada keunggulan komparatifnya, maka dia bisa membuat orang yang suka Taylor Swift meskipun dari negara lain berbondong-bondong ke negara dia tempat konser. Ya. Oke, kemudian kalau gambaran ini gambaran investasi internasional ya, ini pertumbuhan FDI. Kemudian kalau investasi ini juga keuntungan kepemilikan FDI ya. Nah, ini faktor-faktornya pasokan, permintaan dan politik. Nah, kita ke sistem moneter dan sistem moneter internasional dan neraca pembayaran ya. Jadi di sini ada standar emas yang dimulai di tahun 1870 sampai 1914, kemudian Bretton Woods itu 19 sampai 73. Nah, sekarang adalah pakai sistem nilai tukar mengambang ya.
ini tuh tipe nih 73 sampai 73 sampai sekarang ini sebenarnya 73 sampai sekarang ya. Jadi itu ditentukan oleh pasar ya. Nah, ini keuntungannya ada fleksibilitas ya. Sekarang ini nilai rupiah berfluktuasi. Kemarin-kemarin dibahas adalah Habibie hebatnya bagaimana membuat nilai yang 20.000 sekian menjadi 6.000, gimana caranya. Nah, ini kita tunggu apakah Prabowo juga bisa membuat nilai yang sekarang 15 sampai paling tinggi 16.000 kemarin dari US dollar itu apakah bisa juga seperti yang dibikin oleh Habibie ya. Kenapa? Karena sistem moneter internasional kita adalah pakai nilai tukar mengambang ini ya. Nah, di sini ada neraca lancar, ada modal dan finansial, dan ada pos kesalahan dan kelalaian. Jadi kalau lancar ini adalah ekspor dan impor barang jasa, pendapatan investasi dan sebagainya. Nah, kalau FDI tadi ini neraca modal dan finansial. Kemudian kesalahan itu adalah selisih statistik dan transaksi tidak tercatat ya. Dan neraca lancar adalah ini ya. Jadi semua yang bisa menghasilkan devisa itulah ekspor ya. Nah, impor ini mengurangi devisa. Jadi makanya tadi ada teori adalah lebih besar ekspor daripada impor adalah bagaimana devisa itu menjadi semakin besar ya. Kemudian investasi adalah bagaimana perusahaan dari luar negeri itu bisa menanamkan saham yang di negara kita gitu ya. Kemudian adalah transfer unilateral adalah bagaimana eh, pekerja mengirimkan uang ke ke negara Indonesia, misalkan TKI gitu, mengirimkan duitnya ke sini itu adalah juga akan menambah devisa juga. Makanya dari itu TKI itu adalah aset disebut oleh beberapa presiden. Kemudian ini adalah modal dan finansial, jadi adalah selain FDI adalah investasi portofolio, kemudian ada lagi adalah pinjaman dan kredit internasional. Jadi menerima dari pinjaman dari Bank Dunia itu adalah salah satu komponen neraca pembayaran modal dan finansial. Nah, ada pos kesalahan dan kelalaian dalam neraca pembayaran. Ini ada kesalahan statistik yaitu ekspor barang tercatat di Indonesia tetapi tidak dicatat oleh negara tujuan sebagai impor. Nah, ini. Jadi si penerima tidak mencatat itu adalah kesalahan statistik ya. Membuat ada selisih statistik ya akibat perbedaan mencatat. Tapi ada lagi transaksi yang terjadi di luar sistem resmi. Ya, ini dia tenaga kerja migran membawa uang tunai secara fisik tanpa melalui sistem perbankan. Ya, uangnya dimasukin di koper gitu ya, maka itu tidak akan tercatat. Nah, ini juga akan menimbulkan apa namanya selisih statistik ya. Nah, akibatnya apa? Ada defisit dan ada surplus neraca pembayaran. Jadi tadi itu kalau impornya lebih besar dari ekspor, sebagai salah satu dari semua yang kita bahas itu adalah defisit. Tapi kalau ekspornya lebih gede dari impor pasti surplus ya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi ada inflasi, ada suku bunga, ada pendapatan, maka dari itu kita akan melihat bahwa Bank Dunia yang sekarang sebagian dibantu oleh OJK itu mempermainkan suku bunga. Ya, jadi kalau pada saat Indonesia sedang sulit gini supaya apa perekonomian menjadi bergairah, itu biasanya suku bunganya diturunkan, ya, diturunkan. Jadi suku bunga kredit diturunkan, gitu, maka menjadi lebih bergairah. Tetapi orang tidak akan menyimpan duitnya di bank. Kenapa? Kalau suku bunga kreditnya diturunkan, karena loan deposit rasio itu adalah bunga kredit harus lebih tinggi daripada bunga tabungan dan lain sebagainya. Maka kalau nilai bunga kredit turun agar masyarakat berani hutang untuk mengeksplorasi pembangunan, proyek dan sebagainya, maka tabungannya juga akan turun ya, karena tabungan nilainya harus lebih rendah daripada bunga kredit ya. Ada space yang disebut loan deposit ratio itu yang harus di bawahnya bunga kredit, sehingga orang tidak akan nabung di bank, tapi mengeksplorasi duitnya untuk mungkin usaha-usaha yang menghasilkan
duit dibandingkan disimpan di bank, gitu ya. Nah, ini bagaimana orang mempermainkan suku bunga karena itu. Maksudnya Bank Indonesia dan OJK, gitu ya. Nah, jadi untuk memperbaiki neraca pembayaran adalah biasanya menaikkan suku bunga untuk moneter, gitu ya. Kemudian agar bisa eh, duit itu lebih lebih aman, gitu ya. Kemudian kurangi belanja, naikkan pajak, ya. Ya, mungkin salah satu kita sekarang berat itu karena untuk memperbaiki neraca pembayaran nih, kita kena pajak dari mana-mana, ini mungkin salah satu teorinya dari sini ya. Jadi ngurangi belanja kita itu ya. Aduh, kena pajak dari mana-mana gitu ya. Mobil itu kalau 2 tahun nggak dibayar pajaknya menjadi milik negara. Motor juga kalau nggak dibayar pajaknya menjadi milik negara gitu ya. Waduh. Apalagi nanti kalau ada devaluasi, ada isu kemarin, yaitu turunkan nilai mata uang gitu ya. Krisis keuangan kita sempat terjadi. Jadi di tahun 97-98 waktu itu saya di properti, jadi kita nggak bisa jual rumah ya. Di tahun itu ya, kemudian di tahun sebelumnya juga tahun 92 itu juga tidak sebesar 97 krisis keuangan, tetapi saya waktu itu masih di BCA, kerja di BCA, kredit tidak bisa dilempar, akhirnya saya diperbantukan ke operasional untuk membantu operasional lebih efisien ya. Jadi sempat 2 kali terjadi dan kemarin sempat terjadi lagi 2000 berapa itu ya terjadi lagi ya. Sekarang pun sebenarnya terjadi juga ini ya. Nah, tapi 97 yang paling parah sampai BCA itu mengumpulkan duitnya di meja dari belakangnya orang yang apa namanya counter. Jadi counter itu kalau orang berebut di depan konternya BCA untuk ngambil duitnya, BCA eh, memajang semua duit tunainya agar orang itu percaya BCA itu punya duit banyak, ngapain kamu ambil ya. Di ATM-nya juga sampai mengekor gitu antrinya ya, karena pada saat itu 97 orang tidak percaya, depresiasi tajam ya, orang tidak lagi percaya ke bank, orang membeli mengambil duitnya untuk beli tanah, beli macam-macam gitu, jadi beli emas dan sebagainya agar eh, kepemilikan uangnya itu aman gitu ya. Nah, eh, akhirnya kita dibantuan ada IMF ya, kebijaksanaan ketat, restrukturisasi sampai akhirnya menjadi bagus gitu ya saat itu. Tapi memang saat itu sulit banget ya. Jadi itulah yang terjadi terkait dengan krisis keuangan. Ya. Nah, kita sampai di ujung. Jam berapa nih? Adakah yang ditanyakan? Wih, 21 tepat ini. Sudah selesai tepat pukul 21. Ya. Mohon maaf ini tadi saya karena mendadak dari Bu Rektor tadi sehingga belum bisa mendeteksi mahasiswa yang saya ajar ini siapa, sehingga video-videonya mungkin sudah pernah saya putar gitu ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Tapi tadi Bu siapa yang suka Blackpink tadi ya? Werna, Pak. Oh, Bu Herna. Ya Pak Kiki. Kalau Pak Kiki anu ya, Roma Irama ya Pak Kiki kalau nggak salah ya. Tuh, Pak. Masih ingat aku. Makanya kok tahu ada Pak Kiki tahu tadi videonya udah beda. Mohon maaf ini. Nah, adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya Pak Ah, Pranata, Pak. Bapak Supranata baik. Gimana Pak Supranata? Untuk tugas satunya yang apa ya Pak Teguh ya? Oh, tugas satunya ini Pak. Tugas satunya mungkin Pak Supranata tadi belum masuk kali ya. Tapi ini nanti tak tak kasih Mas Hendy nanti di share. Ya, 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 Lewat ya, ya, Pak. ya, ya, ya. Hah? Lewat, Pak. Tugas satu kan? Oh, Tugas oh, satu lewat, Pak, di oh, Coca-Cola, lewat. Pak. Oh, apa Tugas nih? satunya Coca-Cola ya? Bukan, Iya, bukan, bukan. Bukan iya, ini. Pak. Bukan. Itu Coca-Cola sudah kok kita bahas tadi.
Yang biodata itu bukan sih Pak tugas Iya, satunya? betul. Betul, biodata di mana ya tadi ya tempatnya ya? Di slide pertama Pak kalau nggak salah. Kok hilang ya? Kenapa bisa hilang ya? Iya ya. Jadi benar-benar. Ini hilang nih. Oke, kita bikin anu satu. Ini hilang ya. Nggak ada, Pak. Iya, hilang sih. Bentar, bentar. Kita escape di sini. Kok bisa hilang ya? Ya, tugas satunya bikin data tadi ada ya, Bu ya? Bikin data pokoknya, Pak. Tugas satu, Pak. Data biodata diri, Pak Teguh. Ya, biodata diri. Sebentar-bentar. Tak liatin di sini ya yang. Hmm. Sebelum yang satu ini kayaknya, Pak. Iya, kayaknya ya. Yang Coba contohnya di kayak punya yang Pak Widodo bukan sih Pak? di Ya, kayak atasnya. itu. Kayak itu sih. Di slide pertama ya Pak. Mestinya. Nah, kayak gini deh. Tapi tadi udah tak kurangin. Tapi kalau ini adik-adik mahasiswa Belum saya screen, Pak. yang Belum di-share, Pak. oke, ini mahasiswa yang anu. Bisa saya screen ulang, Pak. Hah? Bisa saya screen ulang yang Bapak buka. Oh, nanti aja. Nanti aja, Mas. Apa jenenge? Ini ditutup ya? Belum selesai sebenarnya. Sik. Belum selesai. Sik. Ya nanti tak anu aja deh. Tak share di yang di share Mas Hendy ya nanti ya. Oke. Jadi tugas pertama itu kayak gini, kayak gini, tapi isinya gak kayak gini. Jadi 17 ini hilang, nomor 17 ini hilang, nomor 12, 13, 14 ya hilang, tapi isinya foto-foto gitu. Fotonya kayak saya deh. Jadi kok bisa hilang ya? Kenapa begitu? Bentar. Ya mestinya di halaman pertama nih. Nah, sebelum ini tadi, ya kayak gini deh, kayak gini, tapi ada pertanyaan tadi. Ya, nanti mungkin Mas Hendy bisa share di grup ya nanti ya, Mas Hendy ya, grup WA ya. Saya Pak taruh Teguh, di dalam, Pak. mohon izin Pak. Ya, Dulu rasanya kita juga pernah bikin tugas seperti ini. gak apa-apa. Tapi Nggak karena apa-apa. ya gak apa-apa ini apa sambil mengingatkan saya untuk nanti ngasih nilai kan semesternya udah Oke. beda. Iya, baik Pak. Terima Ya, kasih. gak apa-apa ya. Jadi itu tugasnya sama yang tadi itu sehari-harinya pakai apa. Cuman itu aja kok. Jadi tugasnya kok hilang ya. Oke, gak apa-apa deh. Ini mau tak puter yang terakhir tadi deh. Sip. Ada satu. Oke, ini ya. Jadi saya selalu memberi motivasi di awal dan di akhir. Maaf, Pak. Saya screennya ini masih yang di PPT tugas pertama ini. Oh, gitu ya. Di share ulang. Oke. Tak share ulang ya. Tak share ulang. Oh, ini beda. Sorry. Nah, ini yang maksudnya kayak ini deh. Tadi itu. Nah, ini. Nah, ini tapi keliru ya. Masuknya di sini. Jadi kayak ini deh nanti. Ini nanti. Ini boleh difoto deh. Ini boleh difoto. Sudah saya screenshot, Pak. Oke, di screenshot. Oke, ya ini. Ini. Tapi yang mau saya style bukan ini nih. Maksudnya file yang lain sih. Sebentar. Bisnis. Ini kan bisnis ya, bisnis. Oh, bisnisnya kok hilang. Sik. Bentar. Nah, ini muncul lagi. Ya. Ini. Oh, ini tadi belum tak anu ya. Tapi sudah soundnya muncul mungkin ya, Mas ya. Sik. Belum, Pak. Belum muncul, Pak. Ini.
Soundnya Kedengaran? belum muncul. Soundnya belum muncul juga. Oh, Gambarnya juga oke, belum. oke, oke, oke. Bentar, 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 bentar. Ini kalau di share, stop share, bentar, bentar. Wah, ini maaf ini jadi mundur karena ini stop share. Ini share soundnya sudah, share soundnya sudah. Kok hilang ya Mas ya? Oh, virus. Kok jadi gini ya Mas Hendy? Gimana itu, Pak? Lah ya mau off kan tadi loh. Yes. Mas Hendy ini di offin. Kacau. Bentar, bentar. Duh, gak bisa Malian. Nah, ini muncul. Kita coba ke zoom. Kita coba ke zoom. Share. Share sound sudah. Nah, ini muncul. Sudah. Itu, Pak. Muncul, Pak. Oke. Kita muncul. Jadi saya itu selalu kasih motivasi di awal dan di akhir. Nah, jadi ini adalah kalau kita bikin produk itu jangan sampai produk itu packagingnya jelek. Ya, jadi produk kita pasarkan ke luar negeri harus dari awal kita harus bagaimana orang lebih tertarik ke packagingnya daripada isinya. Nah, tapi juga isinya harus pasti baik ya. Tapi jangan sampai orang, aduh, aku nggak jadi beli karena dari packaging sudah nggak menarik. Jadi packaging harus selalu menarik. Ya, kalau isinya ya harus bagus, pasti itu standar standar internasional harus bagus. Tapi packaging jangan jelek. Ya, ini adalah contoh dari dari musik ya. Packagingnya tidak bagus. Sebenarnya bagus tapi kurang bagus dari body language dan sebagainya. Nah, tetapi isinya bagus. Nah, ini sebagai motivasi untuk supaya tidak seperti ini ya. Oke, kita lihat ya hebatnya si orang ini untuk meyakinkan orang bahwa isinya bagus meskipun packagingnya tidak bagus. Oke, kita lihat. Kalau tidak dengar suara ya, itu ya. Thank you. Ya, jadi bagaimana kita nanti membuat sebuah produk, jangan seperti Susan tadi yang biggie surprise. Jadi kita baru benar-benar terpesona setelah melihat dalamnya. Jadi harus produk eh, sudah menarik dari packagingnya. Ya, jadi bahkan kalau bisa packagingnya lebih menarik dari dalamnya, bukan berarti dalamnya itu tidak bagus, bagus, tapi lebih bagus lagi packagingnya. Jadi ini sebagai gambaran kebetulan dari sisi musik yang em, tadi itu sebagai contoh. Mungkin itu hari ini yang bisa saya sampaikan, Mas Hendy. Sudah jam berapa ini? Tadi karena harus pindah-pindah 21.18. Mohon maaf. Silakan Mas Hendy. Baik, terima kasih Pak Teguh. Baik, terima kasih teman-teman atas semangatnya ya sampai sampai malam. Baik, ini keburu sahur Pak. Ya, iya yang dari Baik, WIT terima ya. kasih kalau gitu karena waktu sudah menunjukkan 21.18 waktu Indonesia Zoom. Kita akhiri bersama-sama. Terima kasih teman-teman atas Nggak pakai kehadirannya. foto bersama gitu nggak ada ya? Oke, boleh boleh. Teguh, silakan Pak Teguh. Mungkin teman-teman kalau mau foto yang mau on cam silakan teman-teman. Ya, Mas foto Hendy bersama yang dengan foto. Pak Teguh supaya kuat ya Pak ya. Baik, saya hitung Pak Teguh. 1, Ya, 2, 3. Pak Dani langsung muncul Pak Dani.
Baik. Lagi? Oke, ini Pak Rifan baru muncul nih kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima Saya kasih akhiri kelasnya. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mas Dani. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Sama-sama. Kak Teguh, terima kasih Terima Kak kasih, Indi, Pak. terima kasih Selamat Kak malam. Hendi. Selamat malam, selamat Terima beraktivitas. kasih. Selamat malam. Kak Edi, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih. Pak Kiki, makasih Pak Kiki. Roma Irama. Mantap Pak. Sehat selalu Pak. Amin. Amin. Bikin pamit ya Pak. Ya, makasih, Pak. Ya Pak, mari.